Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 341. Memerangi putra ketujuh keluarga Ao. Sebelumnya, orang mengira Ling Han hanya seekor ayam, tetapi sekarang, orang ini tidak hanya berubah menjadi harimau yang ganas, tetapi juga dewa kekayaan. Orang seperti itu, siapa yang mau bertarung dengannya? Pertama, mereka bahkan mungkin tidak menang. Ratusan teratas dan kekuatan mereka tidak memiliki hubungan yang pasti. Kekuatan Yue Kaiyu jelas ada di 10 besar, tetapi dalam ujian babak pertama, ia hanya berada di peringkat 20-an. Oleh karena itu, bahkan Yue Kaiyu dikalahkan di tangan Ling Han, siapa lagi yang bisa melawan Ling Han? Selain itu, bahkan jika mereka menang, itu mungkin bukan hal yang baik. Siapa yang ingin menjadi teman mereka jika mereka ditandai oleh Ling Han? Jadi, setiap orang ingin menghindari Ling Han. Ada 9 orang yang harus ditantang. Namun, harus ada seseorang dengan nasib buruk yang akan menghadapi Ling Han. Dia tertawa malu-malu dan berkata, yang rendah hati ini adalah Zheng Yuan. Itu suatu kehormatan untuk melihat saudara senior Han. Pertempuran ini tidak akan terjadi, yang rendah hati ini mengakui. Pertama, dia tentu saja bukan pertandingan Ling Han, dan kedua, dia ingin lebih banyak membantu Ling Han. Ling Han tersenyum sedikit, dan berkata, kamu biarkan aku menang. Zheng Yuan tidak bisa membantu tetapi menjadi tercengang. Apakah itu saja? Dia ingin berteman dengan Ling Han. Orang ini kaya dan mengesankan, dan benar-benar mengejutkan ketika dia membagikan 3 botol Restore Origin Pill sekaligus. Di mata semua orang, Ling Han mungkin sangat kaya. Bukan begitu, membawa hadiah yang begitu besar kepada orang yang baru saja dia temui. Jika ini tidak terlalu kaya, apa itu? Karena sudah begitu, mengapa tidak memberinya beberapa botol? Dia merasa sangat canggung, tetapi dia harus berbalik, mundur ke kerumunan. Melihat ini, semua orang berpikir, jadi orang ini bukan idiot. Setelah putaran ini, hanya ada 1 putaran lagi yang tersisa. Mereka yang menang bisa maju ke 10 besar dan menerima hadiah. Namun, jika mereka ingin menjadi yang pertama, maka mereka pasti harus mengalami banyak pertempuran. 1 jam kemudian, putaran kedua terakhir benar-benar berakhir, dengan hanya 20 orang masih tersisa di lapangan. Di antara mereka, murid-murid Intermoon Sekte mengambil 14 tempat. Bagaimanapun, sekte besar adalah sekte besar. Mereka tentu memiliki akar yang dalam. Namun, masih ada 6 orang luar yang tersisa. Ini berarti bahwa kekuatan orang luar ini sangat luar biasa. Kebenarannya begitu. Beberapa kekuatan tidak membentuk sekte atau faksi, dan malah berkembang sebagai keluarga. Meskipun kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan sekte, setelah generasi akumulasi, mereka memiliki jumlah sumber daya budidaya yang mengejutkan. Semua terkonsentrasi pada 1 keturunan, itu sudah cukup untuk menciptakan keajaiban. Yang Chong, Bai Ming, dan si Kim Meng termasuk di antara mereka. Sedangkan 2 laki-laki terakhir bernama Wang Ping dan Si Ziyuan. Keduanya berada di lapisan ke-7 spiritual Ocean Tier, yang benar-benar mengejutkan karena mereka hanya sedikit lebih rendah daripada Yue Kaiyu. Putaran terakhir, mulailah, kata pengawas tier spiritual alas. Hehe, siapa di antara kamu yang akan memilih pria itu? Seven Sons dari keluarga Ao saling memandang. Mereka memiliki perhatian pada Ling Han. Orang ini tidak bisa diremehkan, bahkan Yue Kaiyu dikalahkan di tangannya, kata Ao Jiancheng. Itu karena Yue Kaiyu terlalu bodoh dan tidak menggunakan alat roh yang dimilikinya. Dengan keras kepala bertarung dengan tangan kosong. Dia dikalahkan karena kebodohan, kata Ao Feng Hang. Mungkin bukan itu masalahnya, dia menerima 3 botol Restore Origin Pills, yang harganya bahkan melebihi Thunder Battle Armor. Tidak di tempat pertama. Namun dia menerima pil obat yang melampaui tempat pertama, jelas langkah yang cerdas. Apapun,
Jika kita bisa menghindarinya, maka kita akan menghindarinya dan bermain dengannya di pertarungan peringkat terakhir. Iya nih, mereka mencapai konsensus, tetapi masalahnya adalah mereka ingin menghindari Ling Han, tetapi bagaimana dengan yang lain? Itu tidak seperti orang-orang tidak melihat bahwa Yue Kai Yu bukan tandingannya. Jadi ketika mereka melangkah keluar, 3 orang lainnya sudah menemukan lawan mereka jelas. Tidak ada dari mereka yang memilih Ling Han. Dengan kata lain, di antara mereka bertujuh, seseorang harus menghadapi Ling Han. Aku akan pergi. Jian Cheng maju. Baiklah, kalau begitu terserah kamu, Seven Brother. Itu benar, dia hanya di lapisan pertama dari tingkat lautan spiritual. Jika ada dari kita yang dikirim, maka itu akan benar-benar berpikir terlalu tinggi darinya. 6 putra lainnya mengangguk satu demi satu. Lalu masing-masing mencari lawan mereka sendiri. Akui kekalahan dan kehilangan. Jian Cheng berdiri di depan Ling Han dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan dagunya sedikit terangkat, memperlihatkan suasana kesombongan. Tidak ada yang pernah memberitahumu mulutmu bau? Ling Han mendengus. Kurang berbicara dengan mulut bau itu. Jika kamu harus mencemari udara, maka sepertinya aku harus menamparmu beberapa kali dan membangunkanmu sedikit. Sungguh pria yang sombong. Jian Cheng mengerutkan kening. Dari mana kamu mendapatkan keberanian seperti itu? Jelas dari kekuatanku. Ling Han mengaitkan jarinya dalam provokasi. Ayo, aku. Jika aku tidak mengalahkanmu menjadi kepala babi, maka aku tidak akan bermarga Han. Haha. Aku pasti ingin melihat bagaimana kamu akan mengalahkanku menjadi kepala babi. Jian Cheng tertawa dingin, mengungkapkan ekspresi sangat sedih. Dia benar-benar marah. Ling Han menyerang. Ini adalah putra Feng yang mengejar pan asterisnya di ujian sebelumnya. Karena dia tidak ingin melepaskan Demon Bird Sword dan ada seorang pembudidaya kuat yang diam-diam menonton, sulit untuk membunuhnya bahkan jika dia mau. Sekarang, dia maju ke Spiritual Ocean Tier, memiliki kualifikasi yang benar untuk melawannya secara langsung tanpa mengandalkan kekuatan eksternal. Hong, dia menembakkan pukulan, origin power lautan spiritual bumi meledak dengan keras dan mengalir ke tinjunya saat niat bela diri terwujud, membentuk garis-garis seperti urat terang dan menembak ke arah Jian Cheng. Jian Cheng memiliki ekspresi tegas. Dia tidak berani ceroboh, karena lawannya bisa mengalahkan Yue Kai Yu, yang berarti dia memiliki kecakapan pertempuran setidaknya 14 bintang mengejutkan. Dia menghunus pedangnya, dan dengan kiang, cahaya dingin seperti hamparan air musim gugur membentuk 6 kilasan pedang Qi, menembaki Ling Han. 6 kilatan Sword Qi berarti penguasaan yang hebat, mampu peringkat di 7 putra keluarga bahkan yang terakhir kekuatan Jian Cheng sangat kuat. Mampu peringkat di 7 putra keluarga bahkan yang terakhir kekuatan Jian Cheng sangat kuat. Ini adalah alat roh yang dapat meningkatkan kecakapan pertempurannya oleh 2 bintang. Semakin tinggi tingkatnya, efek yang lebih baik dari alat roh, pil obat, dan spirit jimat. Ini jelas terjadi, jadi peningkatan kekuatan bintang 2 dalam pertempuran sudah cukup besar. Sekarang, kecakapan pertempuran Jian Cheng meroket ke 16 bintang. Saat pedang menyerang dengan 6 kilasan pedang Qi bergerak tanpa halangan, udara terkoyak, membentuk pusaran yang terus berputar di udara. Dalam semua keadilan, budidaya Ling Han tentu saja merupakan kekurangan, dan meskipun kekuatannya bisa menyaingi lapisan ke-7 dari tingkat samudra spiritual, Jian Cheng berada di lapisan ke-9 dari tingkat lautan spiritual. Belum lagi bahwa dia mungkin lebih kuat dari seorang pembudidaya rata-rata dengan kekuatan itu. Lebih penting lagi, teknik tinju adalah keahlian Ling Han. 14 bintang, mendekati 15 bintang adalah batasnya pada saat ini, dan tidak mungkin untuk meningkatkannya. Tidak masalah, dia juga memiliki alat roh, pengawal bintang ungu. Dia segera mengaktifkan alat roh ini. Weng, di bawah dorongan kekuatan pertempurannya langsung melejit. Kekuatan adalah aspek inti yang paling penting dari kecakapan pertempuran. Saat kekuatan meningkat, kecakapan pertempurannya meningkat selangkah demi selangkah. Namun, 15 bintang di dekat 16 bintang masih tingkat yang lebih rendah daripada Jian Cheng. Ling Han masih bergerak.
pengalaman Heaven Tier ada di sana. Setiap langkah Aujian Cheng bisa segera dilihat, termasuk di mana serangan berikutnya akan mendarat. Pandangan ke depan seperti itu tidak hanya mengimbangi perbedaan dalam kecakapan pertempuran satu bintang, tetapi juga membuat Ling Han berada di atas angin. Orang-orang yang menyaksikan berdiri dalam lingkaran semua berteriak, ini terlalu tidak masuk akal. Sepertinya teman baru yang aku buat adalah orang yang benar-benar aneh. Yue Kaiyu bergumam, dan meraih merasakan kembalikan pil asal di dalam sakunya. Dia sekarang merasakan perasaan tidak nyata. Chapter 342. Menamparkan wajah dimulai dengan yang tertua ketujuh. Ling Han memiliki inisiatif mutlak. Dia belum mengaktifkan Eye of Truth, atau kelemahan Aujian Cheng akan jelas untuk dilihatnya. Selama kecakapan pertempuran mereka tidak terlalu berbeda, ini pasti akan mematikan, memungkinkan dia untuk menang dalam beberapa langkah. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan mistis. Mustahil, Aujian Cheng berteriak marah. Dia sekarang dekat kehebatan pertempuran penuh, tetapi dia tidak hanya tidak bisa menekan Ling Han, tetapi juga kehilangan keunggulan. Dia tidak bisa menerima ini sama sekali. Ling Han tersenyum sedikit dan berkata, tidak ada yang mustahil, bersikaplah dan ditampar. Kamu berharap? Aujian Cheng sangat sombong. Peringkat terakhir di antara 7 putra keluarga Ao adalah sesuatu yang harus ditanggungnya sementara, dan cepat atau lambat ia akan terbang ke langit. Dia belum melonjak dan sudah mengalami pukulan berat di kepala, membuat semuanya tampak kacau dan suram. Dia sebenarnya tidak bisa mengalahkan seseorang di lapisan pertama spiritual Ocean Tier. Dia benar-benar tidak bisa percaya dan menerimanya. Dia berteriak dengan marah, mengambil seorang spirit jimat dan menekannya ke dadanya. Seketika, kekuatan asal yang keras meluap seperti laut saat kekuatannya meningkat tajam. Kecakapan pertempurannya melonjak oleh 2 bintang. Ini memungkinkannya untuk secara langsung menekan Ling Han, merebut kembali inisiatif. Talisman roh yang ia gunakan disebut talisman langit setan kecil itu untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan, dan efeknya berlangsung sekitar 10 menit. Jadi, dia pasti harus mengalahkan Ling Han dalam waktu ini, atau kalau tidak jimat roh yang berharga ini akan sia-sia. Tidak mungkin. Anak tertua ketujuh Ao terpaksa menggunakan jimat roh, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Jadi lapisan pertama dari tingkat lautan spiritual bisa begitu kuat. Aku pernah mendengar tentang keajaiban bernama Ling Han di Desolate North. Pada lapisan pertama dari Gusing Spring Tier, dia mengalahkan Feng Yan yang berada di lapisan pertama spiritual Ocean Tier. Aku selalu berpikir itu tidak mungkin, tetapi melihat situasi ini, saya benar-benar percaya sekarang. Itu terlalu mengejutkan. Bagaimana mungkin seseorang di lapisan pertama Gusing Spring Tier memiliki kekuatan pertempuran yang mengerikan seperti itu? Berapa banyak bintang yang dimiliki orang ini dalam pertempuran? Semua orang memandang, gemetar ketakutan. Itu terlalu tidak bisa diterima bahwa seseorang bisa begitu kuat. Bahkan alis kultivator pedestal tier tua berkedut. Mereka benar-benar mengambil permata. Keajaiban seperti itu bisa dihitung tingkat pertama bahkan di negara bagian tengah. Kenapa kamu tidak kalah? Aujian Cheng berteriak. Jika dia masih tidak bisa menang setelah mengaktifkan spirit talisman, maka dia benar-benar akan dipermalukan. Ling Han mendengus dan berkata, berhentilah melamun. Dia akhirnya mengaktifkan Eye of Truth, garis-garis seperti cahaya keemasan melintas, dan setiap gerakan Aujian Cheng sangat melambat di matanya. Di sini, dan di sini, penuh dengan titik lemah. Ling Han terkejut. Dengan pengalaman Heaven Tier-nya, dia hanya menemukan 7 titik lemah Aujian Cheng. Tetapi mempertimbangkan kekuatan dan kecepatan serangan, tidak ada dari 7 titik lemah yang dapat digunakan. Jika dia memilih salah satu dari 7 poin ini untuk diserang, hasilnya akan membawa kehancuran di kedua sisi. Dia memiliki scroll surga yang tidak dapat dihancurkan dan pasti bisa bertahan lebih dari Aujian Cheng. Tapi dia menolak untuk menang seperti ini. Ini adalah putra Ao Feng, jadi dia harus menang dengan mudah dan bersemangat. Di bawah Eye of Truth, titik lemah nomor Aujian Cheng diperbesar menjadi 19. Dia segera mulai menghitung dalam benaknya, mensimulasikan hasil serangan pada setiap titik lemah.
Sesaat kemudian, dia menemukan jawaban. Hehe, dia menyerang Aujian Cheng. Apa? Mustahil. Apakah penglihatanku kabur? Di tengah-tengah tangisan semua orang, Ling Han menghindari semua serangan Aujian Cheng. Tubuhnya berayun terus-menerus seolah-olah dia berubah menjadi seorang pria yang terbuat dari kertas. Itu tampak tidak dapat dipercaya dan benar-benar tidak masuk akal. Tetapi ternyata itu adalah penghindaran yang sempurna, yang memungkinkannya untuk tiba di depan Aujian Cheng dengan mudah. Ling Han mengangkat tangannya dan melemparkan tamparan, mendaratkan pukulan keras ke wajah Aujian Cheng, renyah dan terdengar jelas. Ling Han mengangkat tangannya dan melemparkan tamparan, mendaratkan pukulan keras ke wajah Aujian Cheng, renyah dan terdengar jelas. Mata Aujian Cheng memerah. Dia berteriak dengan marah, "Aku akan membunuhmu." Dia sangat marah. Betapa memalukan bagi salah satu dari 7 putra Au yang bermartabat untuk ditampar di depan umum. Dia menyerang dengan panik. Namun, sebelum Ling Han yang mengaktifkan Eye of Truth, apa makna serangan balik seperti itu? Kekuatan mereka hampir sama, dan efek Eye of Truth sangat luar biasa. Ling Han terus menamparkan, dan Aujian Cheng terus ditampar. Satu gigi demi satu jatuh, tetapi dia tidak bisa menahan sama sekali. Dia hanya bisa berteriak dengan marah sia-sia. Apa artinya itu bahwa serangannya brutal jika mereka tidak bisa mendarat? Cukup, penggarap pedestal tier spiritual tidak bisa menonton lagi. Ini tidak disebut pertempuran, tetapi siksaan satu sisi. Itu tidak akan menjadi masalah besar jika itu adalah orang lain. Tapi Aujian Cheng adalah putra Au Feng, jadi dia tidak mungkin menatap kosong ketika Aujian Cheng dipermalukan. Kalau tidak, Au Feng pasti akan memberinya kesulitan. Au Feng setidaknya bisa menyeberang ke tingkat bunga mekar di hari-hari yang akan datang, dan dia tidak ingin Au Feng menaruh dendam padanya. Ling Han mencabut lebih banyak tamparan, membersihkan semua gigi Aujian Cheng sebelum menarik tangannya dan mundur. Tidak mungkin Aujian Cheng bisa menerima penghinaan seperti ini, jadi dia melompat keluar lagi ke arah Ling Han. Tuan sudah berkata untuk berhenti, tetapi kamu terus berjuang. Apakah kamu memandang rendah Tuan? Ling Han mengejek Aujian Cheng. Aujian Cheng hampir menjadi gila. Tadi, ketika pengawas tier spiritual pedestal berkata untuk berhenti, kamu terkutuk masih menamparkan saya 4 kali, dan sekarang Anda sedang menjebak saya? Betapa tidak tahu malunya kamu? Aujian Cheng hampir menjadi gila. Tadi, ketika pengawas tier spiritual pedestal berkata untuk berhenti, kamu terkutuk masih menamparkan saya 4 kali, dan sekarang Anda sedang menjebak saya? Betapa tidak tahu malunya kamu? Terlalu dasar, terlalu rendah, dan terlalu berbahaya. Ekspresi prajurit pedestal tier spirit agak suram, kesal pada Aujian Cheng dan Ling Han. Kedua orang ini tidak menganggapnya serius sama sekali. Salah satunya adalah putra Au Feng, dan yang lainnya memiliki kecakapan pertempuran yang aneh yang berarti prospek tanpa batas. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka berdua. Ini secara alami membuatnya sangat murung. Cukup, katanya dengan dingin. Dalam pertempuran ini, putra ketujuh kalah, dan Han Ling menang. Yue Kaiyu menyentuh wajahnya dan berkata, dibandingkan dengan putra ketujuh, saya hanya kehilangan 3 gigi. Saya kira itu dianggap sebagai perawatan istimewa. Bukan, jenis obat apa yang dimakan orang ini yang membuatnya sangat ganas. Pertempuran lainnya berakhir satu demi satu, dan 6 anak laki-laki dari keluarga Au lainnya menang. Tetapi ekspresi mereka sangat mengerikan. Tidak peduli seberapa kompetitif atmosfer dalam keluarga Au, mereka semua adalah orang-orang keluarga Au sejauh menyangkut orang luar. Sekarang putra ketujuh ditampar di depan umum dan bahkan semua giginya dibersihkan. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Orang ini benar-benar berani mempermalukan orang-orang keluarga Au di depan umum. Kita tidak bisa memaafkannya, Aujian berkata dengan dingin. Namun, dia bisa mengalahkan ketujuh dengan mudah. Aku khawatir bahwa selain yang tertua, anak-anak lain tidak akan menjadi lawannya. Lebih penting lagi, bahwa laki-laki hanya ada di lapisan pertama dari tingkat lautan spiritual, tidak peduli apa, alat roh jimat, atau pil obat-obatan, dia telah digunakan untuk memberinya kecakapan pertempuran seperti itu. Itu masih sangat mengejutkan.
keenam putra keluarga Au mengerutkan kening pada saat yang sama ketika rasa bahaya yang kuat muncul di antara mereka. Chapter 343. Tertua kelima. Ling Han berdiri di samping, merasakan sedikit sakit di mata kanannya. Ini karena kultivasinya tidak cukup, menyebabkan rasa tidak nyaman setelah menggunakan mata kebenaran untuk sementara waktu. Dia segera mengaktifkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, dan dengan seni tertinggi yang beredar, mata kanannya segera pulih. Bagaimanapun, dia hanya menggunakannya untuk sementara waktu, tetapi jika dia menggunakannya untuk jangka waktu yang lebih lama, maka itu pasti tidak akan pulih dengan mudah. Au Jiancheng tidak lagi punya wajah untuk tinggal. Dia tidak memiliki kesempatan untuk masuk 10 besar, jadi dia secara alami berbalik untuk pergi jika tidak. Bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan bagi orang lain? Semua orang menatap Ling Han dengan kaget di mata mereka. Orang ini membuat tanda dengan kemenangan ini. The Seven Sons of Au Family adalah keajaiban yang pasti di antara generasi muda. Meskipun di atas mereka adalah prajurit tier pedestal tier, semuanya berusia lebih dari 30 tahun. Dalam dunia seni perkawinan, usia 30 tahun adalah demarkasi antara yang muda dan yang dewasa. Kamu masih muda di bawah 30 dan dewasa di atas tentu saja. Batas harus diperbarui setelah menyeberang ke tingkat bunga mekar, ketika umur seniman bela diri meningkat pesat. Bisa dibayangkan bahwa setelah ujian hari ini, seluruh sekte Moon musim dingin akan berada dalam keributan, dan monster tua yang tetap tersembunyi untuk waktu yang lama bisa muncul, memperebutkan pria yang sangat berbakat ini untuk menjadi murid langsung mereka. Sekarang pertempuran untuk 10 akan dilakukan, kata pedestal tier pedestal yang tangguh. Hanya 10 dari kalian yang tersisa, masing-masing orang harus bertarung melawan 9 yang lain 1 kali. Kemenangan menandai 3 poin, 1 draw menandai 1 poin, dan tidak ada kerugian tanda. Setiap pertempuran paling banyak hanya sedikit lebih dari setengah jam dan jika habis, itu akan dianggap sebagai undian. Mulai, dia melirik Ling Han, agak jengkel, tapi bakat Ling Han terlalu aneh tidak masalah bahkan jika dia kesal. Dalam beberapa tahun, kultivasi Ling Han mungkin melampaui dia ke titik di mana dia hanya bisa memandangnya. Di dunia seni bela diri, hanya kultivasi dan kekuatan yang penting. Siapa yang akan melihat usia dan pengalaman? Semua orang memilih lawan dengan hati-hati. Ada strategi untuk ini. Misalnya, jika seseorang awalnya bisa peringkat di tengah tetapi menghadapi musuh yang tangguh segera dan akhirnya terluka parah, maka peringkat seseorang mungkin berakhir di bagian bawah. Setelah masuk 10 besar, hadiah yang mereka terima akan jauh lebih baik dengan setiap peringkat, jadi semua orang tentu ingin meraup lebih banyak poin. Ling Han terlalu kuat, dan Au Xinglai mungkin satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Jadi kebanyakan orang ingin menghindarinya, menghadapnya dan Au Xinglai sebagai dua lawan terakhir. Tetapi, bagaimana ini bisa terjadi? Au Xinglai juga tidak memutuskan untuk menantang Ling Han terlebih dahulu, dan malah memilih orang lain sebagai lawan. Di antara 10 besar, 6 berasal dari keluarga Au, jadi Ling Han memilih 1 secara acak. Peluang bertemu dengan pria keluarga Au mencapai 2/3. Lawannya adalah Au Jian yang berada di peringkat kelima. Semua orang memanggilnya Au kelima atau kelima tertua Au. Au Jian tidak berani ceroboh, dia melangkah maju dengan ekspresi tegas dan pedangnya di tangan. Ling Han tersenyum sedikit, tatapan menakutkan di matanya. Dia tidak memiliki perasaan positif terhadap siapapun di keluarga Au, jadi jika dia menangkapnya, dia akan memukuli mereka dengan keras. Jika dia tidak berada di sekte Moon musim dingin, dia pasti akan membawa tetua kelima ke Menara Hitam. Apakah dia baru saja memenjarakannya atau membunuhnya? Itu akan sepenuhnya sesuai dengan suasana hatinya. Au Jian tidak berbicara kata-kata berlebihan, hanya menyerang dengan langkah pamungkas. Saat pedang menyerang, secara mengejutkan seluruh 6 kilasan pedang Qi terbang tanpa hambatan. The Seven Sons dari keluarga Au memerintah bertengger di generasi yang lebih muda dari Inter Moon Sekte. Mereka tentu tidak boleh diremehkan. Hanya dengan melihat ke-6 kilatan Sword Qi, orang akan tahu. Di negara hujan, bahkan generasi pengguna pedang yang lebih tua tidak memiliki kekuatan seperti itu.
jumlah pedang Qi mewakili pemahaman seseorang tentang jalur pedang. Ling Han membuka Eye of Truth, berlari ke depan dan secara paksa menyeret ruang antara serangan Aojian dan tiba dengan mudah di depan Aojian, yang tatapannya penuh dengan rasa tidak percaya. Pa, dia menyerang wajahnya. Dengan setiap pukulan yang dilemparkan, Aojian akan memuntahkan seteguk darah bersama dengan gigi yang retak. Ling Han melemparkan total 32 pukulan, dan Aojian juga meludahkan 32 suap darah dan 32 gigi patah. Peng! Ketika Ling Han melemparkan pukulan terakhir, Aojian dikirim terbang dengan busur parabola, mendarat dengan keras di tanah dan pingsan segera. Apa? Semua orang terengah-engah. Ungkapan itu berbunyi, "Pukul seseorang tapi jangan wajah mereka." Tapi Ling Han secara khusus memukul wajah itu terlalu kejam kan? Seniman bela diri paling ingin wajah, belum lagi orang-orang sombong seperti Seven Sons of Our Family. Namun, dua yang bertempur satu lawan satu melawan Ling Han memiliki semua gigi mereka dibersihkan. Apakah ini akan mengarah ke perseteruan kematian? Dia terlalu kejam. Yue Kaiyu tanpa sadar menyentuh wajahnya, merasa lebih beruntung bahwa dia hanya kehilangan 3 gigi. Ling Han berkata bahwa dia ingin berteman dengannya, dan itu memang benar, tetapi sesuatu terasa aneh. Yue Kaiyu tanpa sadar menyentuh wajahnya, merasa lebih beruntung bahwa dia hanya kehilangan 3 gigi. Ling Han berkata bahwa dia ingin berteman dengannya, dan itu memang benar, tetapi sesuatu terasa aneh. Pertarungan ini berakhir dengan sangat cepat. Dari awal pertempuran, Ling Han dengan sangat dominan menamparkan Aojian 32 kali berturut-turut begitu cepat seperti embusan angin. Setelah angin bertiup, hasil pertempuran diputuskan. Ekspresi pengawas pedestal tier pedestal itu agak suram. Ini adalah putra kedua dalam keluarga Au yang harus dibersihkan dari semua giginya. Au Feng pasti akan memiliki dendam terhadapnya karena ini adalah pengawasnya. Ini adalah bencana yang tidak patut, membuatnya merasa sedikit tidak senang dengan Ling Han. Ling Han tidak peduli tentang hal-hal ini dan duduk dengan tiba-tiba untuk memulihkan beberapa kekuatan asal yang dia keluarkan. Sebenarnya, dia benar-benar tidak mengeluarkan banyak kekuatan asal. Dia hanya melakukannya untuk pertunjukan sehingga dia terlihat sedikit lebih normal. Itu terutama untuk menghilangkan rasa sakit di matanya. Mengaktifkan Eye of Truth 2 kali berturut-turut memberinya tekanan. Gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan sudah beredar dan ketidaknyamanan di matanya menghilang dengan cepat. Tapi kali ini, itu agak lebih lambat daripada yang pertama kali. Setengah jam kemudian, semua pertempuran berakhir, dan semua orang bertukar lawan, bertarung lagi. Kali ini, lawan Ling Han bukan salah satu dari 7 putra keluarga Au, dan itu bukan murid Inter Moon Sect. Baik, itu Yang Chong. Tombak Tuan Kecil. Saudara Han, bagaimana mungkin orang sekuat seperti Anda tidak memiliki reputasi dan tiba-tiba keluar hari ini? Yang Chong melepaskan tombak perak 6 meter panjangnya. Tubuh tombak itu seperti jelas asteris 1, menunjuk pada Ling Han dan memancarkan aura mengerikan-mengerikan. Ling Han tersenyum sedikit dan berkata, "Tidak bisakah aku berkultivasi sepenuh hati dan membuat tanda dengan satu prestasi cemerlang?" Ling Han tersenyum sedikit dan berkata, "Tidak bisakah aku berkultivasi sepenuh hati dan membuat tanda dengan satu prestasi cemerlang? Kalau begitu, pengendalian diri saudara Han benar-benar layak dikagumi." Yang Chong mengambil langkah besar tiba-tiba dan menyerbu ke arah Ling Han, menggunakan tombak seperti tongkat panjang dan dengan kuat menyapu itu secara horizontal. Embusan angin bersiul seakan naga perak, berdesir dalam embusan angin. Suara ledakan yang tak henti-hentinya terdengar juga. Kecepatan tombak ini menembus kecepatan suara. Ling Han mengisi pukulannya dan menembakkannya ke tubuh tombak. Hong, pukulannya mendarat di tubuh tombak, dan seketika, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Setiap inci adalah keuntungan. Tombak panjang ini menyapu secara horizontal, tidak hanya mengumpulkan kekuatan penuh Yang Chong, tetapi juga memaksimalkan kekuatan dalam gerakan. Kecuali kekuatan Ling Han jauh melampaui Yang Chong, ini akan menjadi satu-satunya hasil dari menerima serangan ini secara langsung. Sebaliknya, ruang tunggu Yang Chong pecah terbuka dan darah mengalir keluar. Namun,
Ia segera mengubah menyapu menjadi dorong, terjun ke dada Ling Han. Menyapu tombak panjang lagi seperti batang membutuhkan banyak ruang untuk memutarnya, dan jika dia menyapu lagi, maka itu akan memberi Ling Han banyak waktu untuk pulih. Jadi bagaimana itu akan menjadi langkah yang cerdas baginya? Jadi, dia menusukkan tombak. Ini adalah langkah lanjutan, dan salah satu gerakan terkuat di Overlord Spear Art. Chapter 344. Tombak Tuan Kecil. Fisik Ling Han sangat kuat, telah membentuk tubuh tebing batu. Tubuhnya seperti batu, sulit dirusak oleh senjata tajam. Namun, kekuatan utama dari serangan Yang Chong datang dari keterkejutan, seolah-olah itu mengejutkan seluruh tubuhnya berkeping-keping. Sebagai contoh, sebuah pedang menebas batu hanya bisa meledak sekelompok percikan, dan sementara batu itu tetap tidak terluka, ujung pisau itu malah akan bengkok. Namun, apakah palu itu digunakan untuk menghancurkannya? Maka sangat mungkin untuk menghancurkan batu itu menjadi tumpukan puing. Itu masalahnya sekarang. Luka segera muncul di tangan Ling Han, dan seluruh lengan kanannya memerah sepenuhnya. Itu adalah darah yang membasahi pakaiannya. Ling Han meringis. Dia agak sombong, dengan asumsi bahwa ketika dia membentuk Rockcliffe Body, dia bisa memandang rendah orang-orang dari tingkat yang sama. Serangan ini benar-benar memberinya pelajaran besar. Dia mengulurkan tangan kirinya dan meraih ujung tombak. Berani, Yang Chong mendengus. Julukannya adalah Little Overlord Spear. Siapa yang bisa merebut tombaknya? Dia menusukkan tombak dengan keras. Pu, 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 pu. 6 kilatan tombak Qi dihasilkan dan berubah menjadi 6 ujung tombak perak yang menusuk bahu, tenggorokan, dada, dan wajah Ling Han. Ling Han tersenyum sedikit. Apakah dia akan menderita kedua kalinya? Fist Qi meledak, dan 6 tinju berwarna perak muncul, menembaki tombak Qi. Peng, 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 peng. Suara teredam bergema saat ujung tombak dan kepalan perak berbenturan. Tampak jelas bahwa ujung tombak benar-benar dimusnahkan, tetapi tinju berwarna perak memiliki energi yang tersisa, terus melakukan perjalanan jauh sebelum dihancurkan oleh hembusan yang ditimbulkan oleh tombak panjang. Mendesis, semua orang terkejut. Apa itu Qi? Itu kekuatan dan niat bela diri digabungkan. Tanpa pemahaman seni bela diri yang sesuai, Qi tidak akan kuat. Dengan hanya pemahaman bela diri dan tidak ada kekuatan, Qi juga tidak akan kuat. Dengan demikian, tabrakan Qi adalah dampak paling sederhana dan tanpa hiasan yang tidak bisa dipalsukan. Itu adalah benturan kekuatan keras. Ling Han Qi secara paksa menekan Yang Chong Spear Qi. Apa yang dibuktikan ini? Tendang bokong. Apa yang lebih mengejutkan adalah bahwa tombak itu memicu tombak Qi yang Chong itu. Tombak itu adalah alat roh, kan? Tapi tinju Han Ling, yang dipicu sepenuhnya tanpa senjata, dapat menekan tombak Qi yang ditembakkan olehnya, membuktikan bahwa tombak Han Ling niat bela diri jauh di atas Yang Chong. Seseorang melihat apa yang lebih dalam. Tidak ada keraguan karena mereka adalah elit di antara generasi muda di Intermoon Sect dan memiliki mata yang cerdas. Orang aneh ini, dia baru 19 tahun, tunggu sampai dia mencapai usia 29 tahun. Ketinggian apa yang akan dia capai? Dia mungkin direkrut oleh pasukan besar di negara bagian tengah seperti Zhu Xuan Er. Dia lebih baik mengandalkan pil obat. Mayoritas terkejut, tetapi beberapa menghina, berpikir bahwa semua yang dicapai Ling Han adalah karena pil obat. Jika mereka juga bisa menerima pembinaan dengan pil obat yang tak ada habisnya, mereka pasti akan lebih kuat dari Ling Han. Orang-orang ini jelas iri. Ling Han meraih ujung tombak, tubuh tebing batu, di atas Origin Power, menjaga tangannya, dan garis-garis seperti urat menyebar, memancar dengan cerah. Yang Chong menarik tombaknya, tetapi menemukan bahwa tombaknya seakan berakar di tangan Ling Han, sama sekali tidak bergerak. Sebuah tatapan mengerikan muncul di matanya. Dia berhenti menarik, dan hanya menuangkan semua kekuatannya pada tombak, menekan ke arah Ling Han. Dia tidak percaya bahwa, dengan dorongan seperti itu, Ling Han masih bisa seolah-olah tidak ada yang terjadi saat memegang tombak dengan telapak tangannya yang telanjang. Orang harus tahu bahwa tombaknya adalah alat roh tingkat keempat. Ling Han mendengus dan mengguncang lengan kanannya, dengan paksa mendorong tombak ke samping.
Yang Chong menuangkan semua kekuatannya, jadi ketika kekuatan yang menahannya menghilang, dia langsung jatuh ke depan tanpa terkendali. Ling Han mengangkat tangan kanannya dan meninggalkannya lurus ke atas, menempatkannya di trek tempat Yang Chong mengisi daya. Ekspresi Yang Chong berubah drastis. Jika dia menabraknya, itu akan terlihat saat dia membenturkan wajahnya ke tinju Ling Han. Namun, dia baru saja menggunakan kekuatan penuhnya untuk mendorong ke depan. Jadi bagaimana dia bisa menghentikan momentum ini? Teng, teng, teng. Dengan langkah cepat, dia menabrak tinju Ling Han. Teng, teng, teng. Dengan langkah cepat, dia menabrak tinju Ling Han. Dari sudut pandang orang lain, adegan ini sangat aneh. Ling Han mengangkat tinjunya sejak lama, dan Yang Chong seolah-olah dia kesurupan, menabraknya dengan wajahnya atas kemauannya sendiri. Apalagi itu dilakukan dengan sekuat tenaga. Saat pipi dan kepalan tangan hendak menutup kontak, semua orang menutup mata mereka, tidak bisa melihat. Ini adalah tragedi yang nyata. Wajah Yang Chong bengkok. Dia tidak mau, tapi dia benar-benar tidak bisa berhenti. Peng! Wajahnya menabrak kepalan Ling Han, dan di bawah tumbukan kuat, dia langsung berputar cepat ke satu sisi, hampir mematahkan lehernya. Untungnya, dengan kekuatan eksternal ini, dia malah bisa mengendalikan tubuhnya sekarang. Dia buru-buru melangkah ke bawah dengan kakinya, dengan paksa menghentikan momentum. Tapi bagaimana bisa wajah dibandingkan dengan kepalan tangan? Belum lagi tinju Ling Han disempurnakan oleh scroll surga indestructible, sekeras batu. Hasil dari pertukaran langsung ini adalah bahwa sisi kanan pipinya melotot, membuatnya tampak seperti kepala babi. Satu sisi seperti kepala babi, dan sisi lainnya benar-benar normal. Melihat perbedaan yang sangat tajam, orang tidak bisa menahan tawa, dan beberapa orang tertawa. Ling Han juga tertawa. Junior brother yang sangat berani dan ganas, benar-benar menggunakan wajahmu untuk menyerang kepalan tanganku. Hormat saya, hormat saya. Mungkinkah junior brother yang berencana meninggalkan tombak dan mengolah seni berwajah besi yang legendaris? Diejek seperti ini, Yang Chong secara alami marah dengan amarah, tapi tidak peduli bagaimana orang melihatnya, sepertinya dia menggunakan wajahnya untuk mengepalkan tinju Ling Han. Ling Han berdiri diam dan dia adalah orang yang mendekatinya atas kemauannya sendiri. Sialan, keparat sialan ini. Sialan, keparat sialan ini. Yang Chong menenangkan diri, mengacungkan tombak perak, dan berkata, hasilnya belum diputuskan, jangan terlalu cepat bahagia. Kamu bisa membenarkan dan berbicara dengan alasan seperti itu sambil terlihat seperti kepala babi, seni berwajah besi legendaris dari saudara junior yang sudah agak berhasil. Ling Han terus mengejek. Sial, Yang Chong tidak tahan lagi. Dia menyapu tombak panjang, mengisi dengan panik pada Ling Han dengan trik lama yang sama. Ling Han menderita sekali dan tidak akan menerimanya lagi kecuali dia membentuk Iron Sheet Body. Dengan tubuh seperti potongan logam, dia mungkin tidak akan takut pada pertukaran langsung seperti itu. Dia tertawa keras dan berkata, dalam 3 gerakan, aku akan membuatmu berlutut dan menyanyikan lagu kemenangan. Omong kosong. Yang Chong mendapatkan pengetahuan melalui rasa sakit. Dia tidak akan memberi Ling Han kesempatan untuk mengambil tombaknya saat dia mengayunkan tombak panjang itu dalam lingkaran dengan lancar dan cepat. Ling Han langsung masuk. Di bawah Eye of Truth, akankah bergerak hanya pada lapisan ke-7 spiritual Ocean Tier tidak memiliki kekurangan? Dia menyerang di depan Yang Chong dari rute yang tak terbayangkan, menembakkan pukulan, dan berkata, keuntungan tombak adalah dalam serangan jarak jauh dan kekuatan besar dari menyapu. Tetapi pada jarak dekat, tombak panjang belum banyak digunakan dan hanya sebuah beban. Yang Chong mengepalkan giginya, dan membuat tangan kirinya tersedia untuk menangkis tinju Ling Han. Peng, dia segera terhuyung dan mundur. Namun, dia cerdas, berpikir untuk memanfaatkan momentum terbelakang ini untuk meningkatkan jarak antara dia dan Ling Han sebelum mengatur serangan balik. Namun, bagaimana dia bisa menggunakan trik kecil di depan Ling Han? Ling Han mengikutinya seperti bayangannya sendiri. Peng, peng, peng. Dia melemparkan 2 pukulan berturut-turut dan mengirim Yang Chong terbang. Seperti yang diharapkan, dia hanya menggunakan 3 gerakan.
Chapter 345. Pertempuran terakhir. Ling Han memperoleh 2 kemenangan beruntun. Selanjutnya, setiap kemenangan diperoleh dengan sangat efisien dan momentumnya semakin kuat. Putaran ketiga tantangan dimulai, dan Ling Han menemukan satu lagi dari 7 putra klan Ao. Dia yang keenam, dan namanya Ao Ming Jie. Akibatnya, tidak ada alasan bagi Ling Han untuk dicadangkan. Dia mengaktifkan Eye of Truth dan menamparkan wajah lawannya sebanyak yang dia suka. Setelah 32 pukulan berat, Ao Ming Jie juga menjadi pria ompong. Kali ini, semua orang sekarang jelas. Ling Han pasti menaruh dendam terhadap keluarga Ao. Terhadap orang lain, Ling Han hanya akan mengalahkan lawannya. Meskipun dia masih akan sangat melukai lawannya, tetapi tidak ada dari mereka yang mengalami pertemuan mengerikan dan semua gigi mereka dipukul keluar dari mulut mereka. Namun, keberadaan seperti apa klan Ao di Intermoon Sect? Seorang bos, nenek moyang keluarga Ao adalah salah satu tetua agung sekte, monster tua di tier bayi spiritual. Mengapa dia harus membuat hubungan begitu tegang dengan keluarga Ao? Bahkan jika dia masih muda dan berdarah panas, dia seharusnya tidak bersikap sombong. Ling Han tidak perlu orang lain untuk memahami cara dia melakukan sesuatu. Dia hanya menunggu. Lawan untuk babak berikutnya juga salah satu dari 7 putra klan Ao, Ao Xing Han, yang berada di urutan ketiga dalam urutan. Tak perlu dikatakan, hasilnya adalah bahwa Ling Han memberinya pukulan keras, dan dia juga menjadi pria ompong. Di babak berikutnya, Ling Han melawan Si Qimeng. Gadis ini memang sangat kuat. Dia telah dibebankan jauh ke sini, dan hasilnya saat ini adalah 1 kemenangan dan 3 kekalahan. Satu-satunya kemenangannya diperoleh selama pertempuran dengan Bai Ming. Dia cukup mudah juga, dan langsung mengaku kalah. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. 3 kerugiannya dialami di tangan 7 putra klan Ao, karena Ling Han mampu meronta-ronta 7 putra dari klan Ao dengan mudah. Kebutuhan apa yang ada di sana untuk dengan jelas menggambarkan kesenjangan antara dirinya dan Ling Han. Dia cantik sekali, dan jika dia dipukuli hitam dan biru di depan semua orang, betapa memalukannya itu. Ling Han saat ini memiliki 5 kemenangan dan 0 kerugian, dan saat ini berada di peringkat pertama bersama-sama dengan Ao Xinglai dan Ao Yuanwei. Di babak ke-6, dia melawan Bai Ming. Bai Ming hangus. Di ronde ke-7, dia melawan Ao Fengxing, dan Ao Fengxing benar-benar mengakui kekalahan dan lolos dari nasib karena wajahnya ditampar dan menjadi seorang pria ompong. Ini membuat Ling Han sangat tidak senang. Ekspresinya benar-benar hitam, seolah-olah tidak peduli siapa yang dia lihat, mereka tidak senang di matanya. Semua orang merasakan wajah mereka berkedut. Memang, Ling Han benar-benar memiliki dendam terhadap klan Ao. Itu tidak dapat diterima baginya bahkan jika lawannya mengaku kalah, dan dia benar-benar akan marah karenanya. Di babak ke-8, Ling Han melawan Ao Yuanwei. Namun, pria ini tidak mengakui kekalahan, dan ingin bertarung dengan Ling Han. Kemampuannya memang sedikit lebih kuat dari 5 putra klan Ao lainnya, tapi itu hanya selisih yang kecil. Dia baru saja pindah untuk menyerang ketika Ling Han langsung mengaktifkan Eye of Truth untuk melihat pola serangannya dengan jelas. Ling Han bergegas keluar dan meronta-ronta berat. Segera, ia jatuh ke nasib yang sama dengan 4 saudara lelakinya dan juga menjadi lelaki ompong. Ling Han menutupi matanya. Karena dia telah berhasil mengaktifkan mata kebenaran, bebannya terlalu berat baginya. Ini bukan jenis cedera yang bisa disembuhkan hanya dengan mengedarkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, melainkan kelelahan yang kuat yang telah muncul dalam rohnya. Dia akan butuh istirahat panjang untuk pulih setelah ini. Dalam pertempuran terakhir melawan Ao Xinglai, sepertinya dia tidak akan bisa menggunakan mata kebenarannya lagi. Kalau tidak, dia mungkin bisa mengalami serangan balasan yang parah, dan itu jelas bukan pengalaman yang menyenangkan. Tidak apa-apa. Mata kebenaran hanyalah salah satu dari kartu asnya. Dia masih memiliki kartu truf lainnya, seperti gulir surga yang tidak dapat dihancurkan. Jika yang terburuk menjadi lebih buruk,
dia akan menggunakan luka-lukanya sendiri sebagai imbalan karena melukai Au Xinglai dan melihat apakah itu akan membunuh yang terakhir. Ketika dia memikirkan hal ini, Ling Han tidak bisa menahan memancarkan aura setan yang kuat. Keluarga adalah skala kebalikannya, dan Au Feng benar-benar melukai ayahnya dan memenjarakan ibunya. Ini memprovokasi sifat iblis dalam aliran darahnya. Ini babak final. Mulai elit dari pedestal tier-tier berkata dengan tenang, meskipun matanya tertuju pada Ling Han dan Au Xinglai. Menurut pendapatnya, Au Xinglai adalah kandidat yang paling mungkin untuk juara, satu-satunya kandidat yang mungkin. Tetapi sebenarnya ada yang lain dengan 8 kemenangan dan 0 kerugian sekarang. Ini adalah sesuatu yang dia tidak pernah bayangkan akan terjadi. Pemenang yang akan muncul di antara dua pemuda ini akan menjadi juara sidang perekrutan murid kali ini. Namun, jika Ling Han adalah juara, itu akan membuat nenek moyang klan Au sangat tidak bahagia. Itu karena nenek moyang klan Au adalah orang yang sangat menyarankan untuk Thunder Battle Armor untuk digunakan sebagai hadiah untuk juara. Niatnya sangat jelas, dan itu membuat Thunder Battle Armor ini menjadi milik klan Au. Awalnya, ini praktis terjamin. Semua 7 putra keluarga Au telah keluar, tetapi hasilnya benar-benar tidak yakin. Antara Ling Han dan Au Xinglai, siapa yang lebih kuat? Antara Ling Han dan Au Xinglai, siapa yang lebih kuat? Sebelum ini, tidak ada yang akan memiliki keraguan, dan pasti akan mengkonfirmasi dengan kepastian mutlak bahwa yang terkuat di Spiritual Ocean Tier di Intermoon Sekte pasti Au Xinglai. Tapi sekarang, setelah menyaksikan kecakapan pertempuran Ling Han yang hebat, tidak ada yang berani menjaminnya dengan pasti. Pria muda ini benar-benar terlalu ajaib. Ling Han menghadapi Au Xinglai secara langsung. Ini adalah putra Au Feng yang paling menonjol, dan jika dia meremukkannya, Au Feng pasti akan sangat tidak senang, bukan? Ling Han tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Saya harap Anda tidak akan mengakui kekalahan." "Haha, apakah kamu pikir aku salah satu dari sampah itu?" Au Xinglai bertanya dengan dingin, wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Kata-kata ini merupakan pukulan terhadap 6 putra klan Au lainnya, dan membuat kelima yang masih di sini semua terlihat sangat marah. Namun, wajah mereka semua bengkak karena meronta-ronta Ling Han, jadi orang tidak bisa mengatakan bahwa ada perubahan pada ekspresi mereka. "Sangat bagus, maka aku tidak perlu khawatir." Ling Han menarik napas lega. "Aku pasti akan menamparkan wajahmu." Au Xinglai sangat marah sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Itu terlalu meremehkannya. "Anak muda, biasanya lidah yang longgar menyebabkan banyak masalah. Kamu memiliki mulut yang buruk, dan sepasang tangan yang buruk juga. Aku akan melumpuhkan kedua lenganmu untuk memberitahu kamu bahwa reputasi keluarga Au bukan untuk menjadi ternoda oleh siapapun," katanya dengan gelap. Dia sudah menekan semua tanda kemarahannya, yang menunjukkan pelatihannya dalam seni bela diri. "Itu kata-kata yang bagus, tapi kamu perlu kemampuan nyata untuk mendukungnya." Ling Han mengaitkan jarinya ke arahnya. "Ayo, kalau begitu, tinjuku tidak bisa lagi menunggu untuk meninggalkan bekas di wajahmu." Penghinaan. Au Xinglai akhirnya pindah. Pedang panjang muncul dari udara tipis. Itu sehitam tinta, dan saat itu muncul, seluruh langit menjadi gelap sesaat sebelum kembali normal. Penghinaan. Au Xinglai akhirnya pindah. Pedang panjang muncul dari udara tipis. Itu sehitam tinta, dan saat itu muncul, seluruh langit menjadi gelap sesaat sebelum kembali normal. Hitam, pedang bintang hitam, para murid dari Intermoon Sekte berseru kaget. Bahkan 5 putra klan Au yang lain mengenakan ekspresi jelek. Kecemburuan yang kuat memenuhi mata mereka. The Black Star Sword adalah senjata tanda tangan Au Feng. Itu adalah alat spirit level 5, dan bisa diaktifkan secara berturut-turut. Bahkan di tangan seseorang di Spiritual Ocean Tier, itu akan dapat mengekspresikan kecakapan pertempuran terbesar di tingkat Spiritual Ocean Tier. Sekarang Black Star Sword ini telah muncul di tangan Au Xinglai. Ini setidaknya menandakan 2 hal. Pertama, Au Feng melihat Au Xinglai sebagai ahli warisnya yang sebenarnya, dan itulah sebabnya ia menyerahkan senjatanya sendiri kepada yang terakhir. Kedua,
Sangat mungkin bahwa Ao Feng benar-benar akan melangkah ke tingkat bunga mekar, sehingga ia bahkan bisa memberikan alat level spirit 5 kepada orang lain. Itu benar. Ini adalah pedang bintang hitam. Wajah Ao Xinglai dipenuhi dengan arogansi, dan ketika dia melihat mata cemburu dari 5 putra lainnya, itu membuatnya sangat senang. Dia telah bekerja keras untuk berkultivasi selama hampir 20 tahun dan tidak berani bersantai atau tidak peduli bahkan untuk momen sekecil apapun, dan sekarang dia akhirnya berhasil. Dia adalah perwakilan baru dari generasi muda klan Ao, satu-satunya. Hanlin, aku mewakili klan Ao untuk menghukummu. Ao Xinglai mengaktifkan Black Star Sword. Satu demi satu, polanya menyala pada pedang, dan aura yang menakutkan terpancar darinya. Hukum adikmu, Ling Han punuk. Melambaikan bulu ayam seperti itu adalah tanda otoritas. Kamu pikir kamu siapa? Dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Sebuah tinju melintas dan gambar 7 naga muncul, menuju ke arah Ao Xinglai dalam serangan. Chapter 346. Licik. Ao Xinglai hanya memberikan hamp dingin dan melambaikan pedang bintang hitam. Sebuah cahaya gelap muncul di mana bintik-bintik cahaya bintang berkedip, namun cahaya inilah yang dengan mudah menghancurkan 7 gambar naga. Ini adalah alat spirit level kelima. Bahkan jika itu tidak sepenuhnya diaktifkan, masih memiliki kekuatan pada tingkat tier pedestal spiritual. Ling Han memang monster saat ia memiliki 16 Battle Star di lapisan pertama Spiritual Ocean Tier. Tapi bagaimana bisa 16 Battle Star dibandingkan dengan tier Pedestal Spirit? Itu adalah logika yang sama dengan bagaimana ketika Ling Han mengeluarkan Demon Bird Sword ketika dia hanya berada di lapisan ke-9 dari Gusing Spring Tier dan bahkan menyebabkan Raja Binatang Iblis di Spiritual Ocean Tier merasa takut. Haha. Sekarang Black Star Sword sudah keluar, orang ini hanya akan bisa sujud sebelum kekuatannya. Itu alami. Di tangan Ao Xinglai, bahkan jika pedang bintang hitam tidak dapat menampilkan kekuatan tier pedestal spiritual, nilainya sebagai alat spirit adalah otentik. Dengan kecakapan Ao Xinglai, ia harus dapat melepaskan 1% dari kekuatannya. Kekuatan seperti itu akan membuatnya memenuhi syarat untuk melawan setiap lawan di bawah tier pedestal spiritual. Tidak peduli seberapa mengerikannya kamu, itu tidak berguna. Para penonton berkomentar masing-masing. Dari hal-hal yang terlihat, pertempuran ini yang awalnya dipenuhi dengan ketidakpastian telah kehilangan semua ketegangan, dan Ling Han akan segera dikalahkan. Ling Han mengerutkan kening. Pedang bintang hitam memang kuat, dan jika dia berdiri dengan tangan kosong melawannya, hasilnya benar-benar tidak pasti, kecuali dia bisa meningkatkan fisiknya ke Iron Sheet tier itu benar-benar cukup untuk berdiri kokoh melawan Spirit Tool tingkat menengah. Apakah dia harus menggunakan pedang kelahiran setan? Alat roh level 10 secara alami mampu dengan mudah mendominasi pedang bintang hitam, dan jika keduanya bertabrakan satu sama lain, dia yakin bahwa pedang bintang hitam pasti akan hancur. Tidak ada kesimpulan lain yang memungkinkan. Tapi masalahnya sekarang adalah begitu pedang kelahiran iblis digunakan, berapa banyak mata tamak dari monster tua itu yang akan menarik harta karun tertinggi semacam ini? Bagaimana mungkin dia tidak bisa berurusan dengan putra Ao Feng tanpa mengandalkan pedang kelahiran setan? Kebanggaan Ling Han langsung ditantang. Kartu truf aslinya bukanlah pedang kelahiran setan, juga bukan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan. Itu adalah menara hitam di dalam dirinya. Baiklah, mari kita saling bertarung untuk saat ini. Anak muda, kamu juga harus menerima serangan dari saya. Ao Xinglai menyerbu, pedang di tangan. Dia melambaikan pedang bintang hitam, dan seketika, 6 kilasan pedang ki bergegas ke depan. Setiap flash pedang ki hitam seperti tinta. Kilatan ini dari pedang ki telah diperparah oleh pedang bintang hitam dan memiliki sifat destruktif dari pedang bintang hitam. Tembakan tinju Ling Han ke depan, 6 kilasan fish ki terbentuk menjadi 6 gambar naga dan bertemu pedang ki yang masuk. Pu, 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 pu. Setiap kilatan sword ki memotong setiap gambar naga menjadi 2, dan sepertinya 6 kilatan sword ki praktis tidak terluka, terus memotong ke arah Ling Han. Seruan kejutan muncul dari penonton. Dalam pertempuran yang Ling Han miliki melawan Yang Chong,
Tombak Yang Chong yang sama diperparah oleh alat rohnya, namun benar-benar tidak dapat berdiri tegak melawan Fist Killing Han yang disampaikan melalui tinjunya yang telanjang. Tapi sekarang, itu benar-benar yang lain jalan memutar. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa Black Star Sword benar-benar terlalu kuat. Jangan berpikir bahwa hanya ada margin kecil yang memisahkan alat spirit level 4 dan level 5. Berapa banyak seniman bela diri yang dipisahkan oleh pelanggaran dari satu tier seni bela diri ke yang berikutnya. Di mata seseorang yang berada di tier pedestal spiritual, semua yang ada di tier ocean spiritual sepenuhnya dapat dianggap sebagai semut belaka. Sosok Ling Han bergoyang, dia menggunakan shadow wind motion. Dia menghindari keenam kilatan sword ki seolah-olah dia sendiri adalah hantu. Hahaha, kamu bahkan tidak bisa menerima satu kilatan sword ki dari saya, namun kamu masih bermimpi bertukar pukulan dengan saya, Ao Xinglai mencibir. Dia sendiri sudah memiliki 16 Battle Star, tetapi bersama dengan Black Star Sword, dia memiliki kecakapan pertempuran yang dekat dengan satu bintang pertempuran dari tingkatan pedestal spiritual. Bagaimana ini bisa bahkan tidak menyapu semua lawan di Spiritual Ocean Tier? Orang ini memiliki Black Star Sword di tangan, dan benar-benar bisa mendominasi Han Ling seorang diri. Dia tidak perlu khawatir membuang-buang energi sama sekali. Namun sebelumnya, dia tidak menantang Han Lin sama sekali dan membiarkan kita menjadi dipermalukan, kata Ao Fengxing dengan suara rendah. Keempat saudara lainnya, cahaya dingin berkedip di matanya. Tercela, tangan Ao Jian meringkuk dengan erat. Dia hanya berencana untuk menggunakan Han Lin untuk menginjak-injak kita semua, dan kemudian dia akan datang dengan kemenangan yang mendominasi. Dengan begitu, semua orang di dunia hanya akan ingat bahwa ada Ao Xinglai di klan Ao. Mari kita bergabung, jika tidak, kita akan benar-benar tampak lebih rendah darinya, Ao Mingjie menyarankan. Baiklah, sepakat. 5 putra lainnya dari klan Ao masing-masing mengangguk. Kemudian, mereka akan mencari Ao Jiancheng. Mereka tidak percaya bahwa dengan kekuatan gabungan 6 dari 7 putra keluarga Ao, mereka masih tidak akan dapat mengalahkan Ao Xinglai yang sendirian. The Black Star Sword melambai ke depan dalam garis miring. 6 kilatan sword ki yang menembak ke depan seperti naga hitam, tidak bisa dihancurkan dan sangat menakutkan. Dari hal-hal yang terlihat saat ini, Ao Xinglai memang mendominasi pertempuran sendirian dan menunjukkan gambar yang tak terkalahkan. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, tidak mungkin Ling Han bisa menang. Sementara itu, Ling Han sangat bermasalah. Dia memiliki setidaknya 4 cara di mana dia bisa membalikkan arus pertempuran. Yang pertama adalah menara hitam untuk mengekspresikan kekuatannya. Menurut menara kecil, itu mampu menghancurkan seluruh dunia ini. Namun, ini akan menarik perhatian para bos tertinggi di wilayah atas. Kalau begitu, menara hitam pasti akan direnggut, dan dia akan terbunuh seperti semut. Tidak perlu mempertimbangkan opsi ini. Cara kedua adalah menara hitam untuk menanamkan kekuatan ke dalam dirinya dan memungkinkan tingkat kultivasinya melambung hingga lapisan pertama tier pedestal spiritual. Kemudian, dia akan bisa memukul Ao Xinglai sampai mati dengan lambaian tangannya. Namun, semakin berangsur-angsur kekuasaan dari menara hitam terjadi, semakin baik baginya. Ini berimplikasi kesempatan baginya untuk membersihkan kekurangannya dan membersihkan esensinya. Dan Ling Han tidak ingin menyia-nyiakannya hanya seperti ini. Cara kedua adalah menara hitam untuk menanamkan kekuatan ke dalam dirinya dan memungkinkan tingkat kultivasinya melambung hingga lapisan pertama tier pedestal spiritual. Kemudian, dia akan bisa memukul Ao Xinglai sampai mati dengan lambaian tangannya. Namun, semakin berangsur-angsur kekuasaan dari menara hitam terjadi, semakin baik baginya. Ini berimplikasi kesempatan baginya untuk membersihkan kekurangannya dan membersihkan esensinya, dan Ling Han tidak ingin menyia-nyiakannya hanya seperti ini. Saat ini, dia tidak mempertimbangkan opsi ini. Yang ketiga adalah untuk mengeluarkan Demon Bird Sword, tapi dia sudah mempertimbangkan konsekuensi dari langkah seperti itu sebelumnya, jadi dia juga mengesampingkan opsi ini. Kemudian hanya ada pilihan keempat yang tersisa, dan itu adalah sekali lagi mengaktifkan Eye of Truth untuk membedakan titik-titik lemah lawannya. Jika Ao Xinglai benar-benar berada di tingkat pedestal spiritual, mata kebenaran akan sia-sia.
kekuatan mistis bukanlah makhluk surgawi, dan hanya bisa meningkatkan kecakapan pertempurannya hingga batas tertentu. Namun, Au Xinglai hanya mampu memiliki sepotong kecakapan pertempuran tingkat pedestal spiritual dengan bergantung pada Black Star Sword, dan ini memberi Ling Han sedikit peluang. Dia hanya bisa memilih untuk menderita serangan balasan. Dibandingkan dengan 3 opsi lainnya, menggunakan Eye of Truth masih merupakan opsi paling aman. Weng, segera, pola berwarna emas menyala di mata kanannya. Dunia muncul di depan matanya dalam bentuk yang berbeda. Waktu melambat dengan luar biasa, atau bahkan mandek, namun pada saat yang sama, aliran air mata berdarah menetes dari matanya. Karena dia terlalu sering menggunakan mata kebenaran, dia akhirnya masih banyak menderita. Membunuh, Ling Han tiba-tiba maju dan menyerbu ke arah Au Xinglai. Dia menghindari Black Star Sword dan 6 kilatan Sword Ki, dan menghadapi Au Xinglai secara langsung. Mendesis, semua orang tercengang. Ling Han sebenarnya berhasil menerobos dengan sukses. Mungkinkah aliran pertempuran akan berbalik sekarang? Semua orang tercengang. Ling Han sebenarnya berhasil menerobos dengan sukses. Mungkinkah aliran pertempuran akan berbalik sekarang? Namun Au Xinglai tidak menunjukkan sedikitpun kecemasan, dan berkata dengan dingin, "Aku sudah tahu bahwa gerakanmu aneh, jadi bagaimana mungkin aku tidak melakukan persiapan sebelumnya?" Pedangnya bergetar, dan di sana benar-benar melesat ke depan flash pedang Ki. 7 kilasan Sword Ki, tidak ada yang bisa menebak bahwa Au Xinglai masih menyimpan beberapa kemampuannya sebagai cadangan. Batasnya bukan 6 kilatan Sword Ki, melainkan 7. Penguasa seni bela diri, apa pria yang licik? Kilatan ke-7 dari pedang Ki berwarna hitam seperti tinta, dan menyerang ke arah dada Ling Han. Bahkan Ling Han tidak memperkirakan ini akan terjadi. Namun, ia telah hidup 200 tahun dalam kehidupan terakhirnya, dan dalam periode terakhir hidupnya, ia telah melakukan perjalanan ke berbagai situs kuno yang tak terbayangkan berbahaya, sehingga kemampuannya untuk mengatasi perubahan mendadak jelas merupakan kelas 1. Kalau tidak, dia sudah lama mati dalam jumlah tak terhitung. Sosoknya tak terbayangkan terbalik dan berhasil menghindari cedera fatal di dadanya. Pada saat yang sama, tangan kanannya melanjutkan serangan ke wajah Au Xinglai. Peng, sebuah serangan langsung menghantam tepat di bawah tulang rusuk Ling Han. Seberapa kuat pedang Ki yang berhasil merobek celah di pertahanannya dari tubuh tebing batu, darah memancar keluar seolah-olah itu dari air mancur, dan Au Xinglai juga terlempar dari pukulan ini. Au Xinglai mendarat di tanah dengan jungkir balik. Dia membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah yang berisi 2 potong giginya. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi marah dan terkejut. Meskipun luka Ling Han jauh lebih berat daripada miliknya, dia sebenarnya menggunakan Black Star Sword. Chapter 347. Mengalahkan Au Xinglai. Terengah-engah kejutan muncul dari penonton. Seven Sons dari keluarga Au semuanya bisa diklaim memiliki reputasi terkenal dan Intermoon Sekte memiliki harapan yang tinggi dari mereka. Lebih jauh lagi, dalam sejarah seluruh sekte, sangat jarang ada muncul 7 saudara yang memiliki peringkat tinggi pada saat yang sama. Namun, 5 dari mereka dikalahkan, 1 mengaku kalah sendiri, dan jika bahkan Au Xinglai tidak dapat mengalahkan Ling Han, maka 7 putra keluarga Au akan menjadi lelucon yang lengkap. Dan mereka dikalahkan oleh orang yang sama di hari yang sama. Baik Ling Han dan Au Xinglai mundur beberapa langkah. 1 memiliki tangan di tulang rusuknya, sedangkan yang lain memiliki 1 tangan menekan wajahnya. Darah Lone Wolf terus beredar dan Ling Han sekali lagi menyerbu. Dia terus mengedarkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan untuk menyembuhkan luka-lukanya, berniat mengalahkan Au Xinglai dalam sekali jalan. Ketika tingkat kultivasinya meningkat, peningkatan kekuatan yang bisa diberikan oleh Lone Wolf Blood menjadi semakin berkurang, dan sekarang, itu hanya bisa memberinya peningkatan kekuatan sekitar 1 kecakapan bertarung senilai 1 bintang pertempuran, tetapi setiap sedikit dihitung. Sedikit peningkatan daya masih merupakan sesuatu yang berguna. Ekspresi Au Xinglai dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sengaja memegang 1 kilatan pedang Ki kembali dan menyerang Ling Han ketika dia lengah.
tapi dia sebenarnya hanya berhasil melukai lawannya dengan serius. Tidak, itu tidak bisa dianggap sebagai luka serius, tapi hanya luka yang sedikit lebih berat, itu saja. Sementara itu, serangan balasan Ling Han adalah untuk memberinya pukulan keras, yang menghantam dua gigi keluar dari mulutnya. Namun, tidak ada waktu yang tersisa baginya untuk terkejut pada saat ini karena Ling Han dengan cepat menindaklanjuti dengan pukulan lain, dan dia hanya bisa bereaksi. Dengan gelombang pedangnya, 7 kilatan pedang Ki tiba-tiba muncul dalam tarian. Karena dia sudah mengungkapkan kartu asnya, tidak ada lagi keharusan untuk menyembunyikan hal lain. Dengan upgrade yang disediakan oleh Black Star Sword, 7 kilatan Sword Ki memiliki kekuatan yang sangat cepat dan sengit. Ling Han memberikan yang terbaik, dan dengan bantuan Eye of Truth, dia berhasil menghindari 6 kilatan pedang Ki tetapi masih tidak bisa sepenuhnya menghindari ketujuh, yang meninggalkan luka lain di kakinya. Namun, Ling Han bertindak seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Peng, pukulan lain disampaikan, yang menabrak wajah Ao Xing Lai. Ini benar-benar menggunakan luka-lukanya sendiri untuk ditukar karena melukai lawannya. Di mata semua orang, Black Star Sword sangat tajam, dan juga alat spirit level 5, memiliki niat bela diri yang benar-benar bisa mendominasi spiritual Ocean Tier. Jadi tidak peduli seberapa kuat tekad Ling Han, berapa kali dia bisa terus menukar cederanya sendiri karena melukai lawannya. Jika Ling Han tidak mengubah strateginya, maka dia hanya akan terus-menerus terluka parah oleh Ao Xing Lai, dan akhirnya kehilangan kemampuannya untuk bertempur. Namun mereka tidak tahu bahwa Ling Han memiliki gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Dengan itu, luka biasa bisa disembuhkan secara instan. Ia juga memiliki 3 tetes true fluid yang tidak dapat dihancurkan, yang dapat memungkinkannya pulih 3 kali dari kondisi cedera berat. Konsep macam apa itu? Itu berarti dia bisa dibilang monster yang tidak bisa dibunuh. Selain itu, dia juga memiliki sepotong akal surgawi dari Heaven Tier, dan seberapa mudah baginya untuk menghilangkan niat bela diri yang dibawa oleh alat spirit level 5, jika ada orang lain terluka bahkan sekali oleh pedang bintang hitam. Bahkan jika itu hanya kilatan pedang Ki, mereka akan berdarah tanpa akhir atau bahkan roh mereka benar-benar hancur. Kalau tidak, mengapa peralatan roh begitu ditakuti? Bagi Ling Han, satu-satunya keuntungan yang dimiliki Black Star Sword adalah sedikit lebih tajam dari biasanya. Itu sangat tajam, bahkan body of rock cliff-nya tidak dapat menghalanginya. Peng 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 peng. Keduanya terus menggunakan luka mereka sendiri untuk ditukar dengan melukai lawan mereka. Meskipun Ling Han benar-benar tertutup oleh cedera dan memiliki wajah pucat karena kehilangan banyak darah, Ao Xing Lai tidak terlihat jauh lebih baik. Tidak ada banyak perbedaan antara wajahnya dan wajah babi. Dengan kata lain, bahkan jika Ao Xing Lai dapat muncul sebagai pemenang dari pertempuran ini, itu juga bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Tidak hanya dia bergantung pada kekuatan alat roh, tetapi seluruh wajahnya telah dironta-ronta sampai menyerupai wajah babi, jadi dia benar-benar kehilangan semua wajah. Yang paling penting, Ao Xing Lai bahkan mungkin tidak menang. Mereka bisa melihat ketika Ling Han terus minum pil alkimia, dan secara paksa menekan luka-luka di tubuhnya. Dari tampilan sekarang, dia masih bisa terus berdiri cepat untuk waktu yang sangat-sangat lama. Ling Han secara alami hanya berpura-pura dengan mengambil pil alkimia. Dia tidak berniat membiarkan siapapun tahu bahwa dia memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Ngomong-ngomong, dia sudah mengatakan bahwa dia memiliki seorang alkemis sebagai tuannya, dan dia bahkan mampu untuk memberikan seluruh botol pil pengembalian roh seutuhnya. Jadi itu bukan sesuatu yang terlalu aneh baginya untuk memiliki sejumlah besar pil penyembuhan pada dia. Adegan ini membuat elit tier spiritual pedestal tier terlihat ragu-ragu, tidak tahu apakah dia harus keluar dan menghentikan pertempuran atau tidak. Jika hal-hal berlanjut seperti ini, keduanya sangat mungkin dilumpuhkan pada akhir hari. Jika itu benar-benar terjadi, maka bahkan dia tidak bisa membebaskan diri dari kesalahan. Dan sementara dia ragu-ragu, Ling Han dan Ao Xing Lai sudah bertukar selusin pukulan sengit lainnya. Ao Xing Lai muntah darah dan tubuhnya terhuyung-huyung. Meskipun dia berada di lapisan ke-9 tingkat spiritual samudra, dia tidak memiliki kemampuan pemulihan tertinggi seperti gulir surga yang tidak dapat dihancurkan,
dan sekarang dia telah berada di ujung penerima beberapa pukulan di tangan Ling Han. Bagaimana dia bisa tetap tanpa cedera? Au Xinglai muntah darah dan tubuhnya terhuyung-huyung. Meskipun dia berada di lapisan ke-9 tingkat spiritual samudra, dia tidak memiliki kemampuan pemulihan tertinggi seperti gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, dan sekarang dia telah berada di ujung penerima beberapa pukulan di tangan Ling Han. Bagaimana dia bisa tetap tanpa cedera? Dia sekarang hanya memaksakan dirinya untuk tetap berdiri dengan tekadnya. Dia tidak bisa kalah. Dia pasti tidak bisa kalah. Dia adalah kepala dari Seven Sons of Our Family dan dia telah mewarisi Black Star Sword, jadi dia hanya bisa menjadi mulia untuk seluruh hidupnya. Namun mengapa penglihatannya menjadi lebih kabur? Seluruh wajah Au Xinglai berlumuran darah yang membuat matanya kabur, dan tekadnya juga goyah. Jika ada yang menerima beberapa pukulan oleh lawan dalam level kultivasi yang sama, bagaimana mungkin mereka tidak pusing dan mata kabur? Semua orang mengerti kondisinya saat ini. Bahkan jika Au Xinglai juga mengambil beberapa pil alkimia, masih perlu waktu untuk obatnya berlaku. Lebih jauh, obat hanya obat, itu bukan pil surgawi. Ini membingungkan semua orang, karena Ling Han jelas lebih terluka parah. Namun dia masih sangat aktif sekarang. Meskipun dia benar-benar bermandikan darah, kondisinya lebih baik daripada kondisi Au Xinglai beberapa kali. Mungkinkah pil yang diambil bocah ini benar-benar pil surgawi? Aku tidak akan kalah. Aku tidak akan. Kaki Au Xinglai tersandung. Keteguhan hati membuatnya tegak. Dia pasti tidak bisa membiarkan dirinya pingsan. Dia adalah Au Xinglai, dan dia pasti tidak bisa kalah melawan lawan dari tingkat kultivasi yang sama. Semangat juang semacam itu tak terhindarkan membuat semua orang terkesan. Itu adalah satu masalah, apakah Au Xinglai adalah orang yang menyenangkan. Tapi tekad yang keras kepala ini adalah sesuatu yang layak dipuji, dan bahkan Ling Han mengangguk setuju. Namun, mereka berada di sisi yang berbeda. Selanjutnya, ini melibatkan Thunder Battle Armor, jadi dia tidak mungkin berhenti. Namun, mereka berada di sisi yang berbeda. Selanjutnya, ini melibatkan Thunder Battle Armor, jadi dia tidak mungkin berhenti. Demi semangat juangmu, Ling Han sekali lagi memberikan pukulan. Au Xinglai bahkan kesulitan berdiri. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mengelak atau bahkan menangkis serangan ini? Seketika, tinju Ling Han menabrak dadanya. Aku akan memberimu hadiah dengan kerugian yang bermartabat. Peng, Au Xinglai jatuh dengan keras ke tanah, dan benar-benar tidak dapat bangkit kembali. Tidak peduli seberapa kuat tekadnya, ada batasnya. 9 pertempuran berturut-turut telah berakhir, dan Ling Han memiliki hasil dari 9 kemenangan dan 0 kerugian, jadi dia tidak diragukan lagi adalah juara. Sangat bagus. Sekarang, kalian semua bisa kembali untuk beristirahat, dan besok, kita akan memberikan hadiah, diumumkan oleh Elite Tier Pedestal Tier. Dia juga merasa lega. Meskipun Au Xinglai sangat terpukul, dia akhirnya tidak menderita cedera berat yang tidak bisa dia pulihkan. Haha, Junior Brother Han, ayo, ayo, ayo. Datang dan mainkan di tempatku. Yue Kaiyu segera mendekati dan menawarkan Ling Han undangan. Mengesampingkan fakta bahwa Ling Han telah memberinya 3 botol pil asal, hanya fakta bahwa Ling Han telah mengalahkan semua 7 putra keluarga Au sudah cukup untuk membuat Yue Kaiyu memperlakukannya sebagai teman. Ling Han berkata, biarkan aku membersihkan diriku sedikit sebelum aku menuju ke tempat kakak Yue. Tentu saja, Yue Kaiyu dengan cepat mengangguk. Ling Han benar-benar berlumuran darah saat ini dan memotong sosok yang sangat menyesal, jadi dia secara alami harus mandi dan mengenakan pakaian bersih. Ling Han kembali ke akomodasinya di Rising Sword Peak dan langsung memasuki menara hitam. Dia membersihkan dirinya dan makan batang ginseng 100 tahun untuk memberi makan tubuhnya sebelum menuju untuk mencari Yue Kaiyu. Dia ingin menyelidiki beberapa informasi tentang ibunya dari yang terakhir. Chapter 348. Fakta cacing. Yue Kaiyu sangat antusias dan telah menyiapkan minuman di halaman pribadinya sejak dini. Saat dia melihat Ling Han, dia berkata, Junior Brother Han, cepat, tolong, kamu tidak akan pulang sampai kamu mabuk. Ling Han tertawa. Jika aku mabuk,
Apa yang harus aku lakukan jika aku tidak ingat jalan kembali? Kalau begitu, menginap saja untuk malam ini. Yue Kaiyu berkata tanpa sedikit pun keraguan. Tempat ini tempat Brother Yue tinggal. TSK, TSK, TSK. Ling Han tampaknya sangat iri. Ini bukan puncak pedang meningkat, tetapi lebih pada puncak ketinggian di antara 7 puncak. Itu bisa menempati peringkat kedua dalam hal memiliki ki spiritual yang paling melimpah. Secara alami, hanya anggota yang sangat berbakat dari generasi muda seperti Yue Kaiyu dan Seven Sons of Our Family yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini, sedangkan elit dari alas spiritual, bunga mekar, dan tingkat bayi spiritual dapat tinggal di White Cloud Peak yang memiliki ki spiritual terpadat. Dengan bakat yang dimiliki Junior Brother Han, itu akan menjadi sepotong kue bagimu untuk mendapatkan halamanmu sendiri di puncak Halting. Yue Kaiyu menepuk bahu Ling Han. Ayo, ayo, ayo. Minumlah, minumlah. Halaman Yue Kaiyu sangat sunyi. Selain bocah sarjana tunggal, tidak ada orang lain, yang merupakan bukti cukup bahwa Yue Kaiyu memiliki fokus penuh pada seni bela diri, tanpa pemikiran yang tidak perlu lainnya. Dari aspek ini, Ao Feng memang jenius. Dia adalah seorang wanita yang benar-benar feminin, namun budidayanya dapat melonjak sampai ke tingkat pedestal spiritual, dan sekarang, dia sudah memiliki 1 kaki di tingkat bunga mekar, yang memang sesuatu yang harus terkesan. Ling Han memiliki niat untuk mengorek informasi tentang ibunya dari Yue Kaiyu, jadi dia mulai terlibat dalam kompetisi minum dengan yang terakhir. Jika dia berhasil membuat mabuk yang terakhir, maka akan mudah baginya untuk mengajukan pertanyaan. Ayo, aku akan punya cangkir dan kamu juga punya, dan siapapun yang tidak mengeringkan cangkirnya adalah Ba Asteris ngan, Ling Han menyatakan, mengangkat cangkirnya bersulang. Kamu punya 1, dan aku akan punya 2, Yue Kaiyu berkata dengan sangat murah hati. Namun, tanpa menunggu terlalu lama, dia sudah mengalami sakit kepala, dan tubuhnya bergoyang. Dia sudah setengah mabuk, dan sama sekali tidak perlu Ling Han mendorongnya untuk minum karena dia sudah mengisi cangkir anggurnya sendiri terus-menerus. Sepupu, maafkan aku, Ling Han berpikir dalam hati. Anggur yang dia minum telah langsung memasuki menara hitam, jadi secara alami, tidak peduli berapa banyak dia minum, tidak mungkin dia bisa mabuk. Ketika dia melihat Yue Kaiyu sudah mabuk dan matanya menjadi kabur, dia bertanya, kakak Bruder Disceyu, tidakkah kamu memiliki saudara kandung? Tidak ada. Ayahku hanya memilikiku, Yue Kaiyu berkata dengan gagap. Mungkinkah kakekmu juga hanya memiliki ayahmu sebagai anak tunggal? Ling Han bertanya dengan sengaja. Aku masih punya bibi. Cahaya melintas di mata Ling Han, dan dia terus bertanya, lalu apakah bibimu tidak punya anak? Bibiku melakukan kejahatan besar, dan telah dipenjara oleh kakekku di Yue Kaiyu menggelengkan kepalanya, seolah dia sedang mengingat dan berjuang pada saat yang sama. Di penjara di mana? Ling Han bertanya sambil mengisi secangkir anggur lagi untuk Yue Kaiyu. Setelah dia minum beberapa gelas, Yue Kaiyu menyeringai pusing, dan berkata kepada Ling Han, Junior Brother Ling, teknik kultivasi apa yang telah kamu latih? Mengapa tiba-tiba saya melihat 3, dan kemudian tiba-tiba, ada 2 Anda, hahaha. Mengapa Anda kembali menjadi hanya 1 dari Anda? Ling Han menghela nafas. Dia tidak bisa merasa tersinggung oleh seorang pria mabuk. Dia menggunakan sepotong perasaan surgawi tentang surga tier dan bertanya dengan tegas, di mana bibimu sekarang? Yue Kaiyu langsung menegang, tubuhnya membeku, kebingungan muncul di matanya ketika dia berkata, bibiku saat ini di penjara di Peng. Tepat pada saat inilah terdengar suara keras, dan pintu utama ditendang dengan keras. Seorang gadis muda ramping melangkah masuk. Di mana Han Ling? Keluar dari sini. Dengan keributan seperti itu, Yue Kaiyu sebagian besar sadar dari keadaan mabuk dalam sekejap. Matanya menyapu pengganggu dan dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dia bertanya, Ao Zitai, apa yang kamu lakukan di sini? Lain lagi dengan nama keluarga Ao? Kemungkinan besar, ini adalah salah satu putri Ao Feng. Ling Han juga berbalik untuk melihat gadis muda itu. Dia terlihat berusia awal 20-an dan terlihat sangat cantik,
tidak sedikit pun lebih rendah dari Liu Yutong dan Li Xichan. Namun, kesombongan dalam ekspresinya membuatnya tampak seolah-olah dia bisa terbang kapan saja. Wanita seperti itu, tidak peduli betapa cantiknya dia, Ling Han tidak bisa tergerak oleh kecantikannya, apalagi ketika dia adalah putri musuhnya. Namun, budidaya Auzitai sebenarnya sudah ada di tingkat lautan spiritual, dan mengingat usianya, ini sangat mengejutkan. Dia memiliki kecantikan dan bakat tinggi dalam seni bela diri, jadi tidak heran dia sangat arogan. Yue Kai Yu, jadi dia Han Ling. Auzitai tidak terlihat sedikit pun bersalah karena menerobos dengan paksa. Sebaliknya, nadanya sangat sombong saat dia menunjuk jari ke Ling Han. Yue Kai Yu, jadi dia Han Ling. Auzitai tidak terlihat sedikit pun bersalah karena menerobos dengan paksa. Sebaliknya, nadanya sangat sombong saat dia menunjuk jari ke Ling Han. Dia memang junior brother Han. Namun, apa maksudmu dengan masuk tanpa undangan? Yue Kai Yu bertanya dengan gelap, api amarah membara di ekspresinya. Tidak peduli siapa yang rumahnya dirusak secara paksa oleh orang lain, ia tentu saja akan marah. Apa yang saya maksud? Auzitai berpunuk dan berkata, orang ini melukai beberapa saudara saya ingin dia berlutut di depan mereka untuk meminta maaf. Omong kosong. Yue Kai Yu membanting tangan ke atas meja dan menegur, saudara junior Han telah mengalahkan saudara-saudaramu itu dalam pertempuran yang adil, dan ini adalah sesuatu yang diketahui publik. Namun Anda datang dan membuat masalah di sini, ini hanya akan mendiskreditkan reputasi keluarga Au. Aku tidak peduli. Auzitai menggelengkan kepalanya, ekspresinya sangat marah. Saya hanya tahu bahwa pria ini telah melukai 6 saudara lelaki saya dan menyebabkan mereka dipermalukan. Saya ingin dia merangkak sampai ke perempat 7 saudara lelaki saya dan bersujud di depan pintu mereka untuk meminta maaf kepada 7 anak saya. Kakak beradik. Yue Kai Yu marah dan juga ingin tertawa pada saat bersamaan. Dia berkata, apakah Anda seorang anak yang belum tumbuh untuk benar-benar mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu? Kembalilah dengan cepat dan jangan membuat orang lain menertawakan Anda atau meningkatkan penghinaan Anda sendiri. Yue Kai Yu, apakah kamu akan membantuku atau tidak? Auzitai bertanya dengan dingin. Aku tidak punya niat untuk menemanimu dalam kelihayanmu. Yue Kai Yu menolak dengan tegas. Auzitai sekali lagi berbalik untuk melihat Ling Han dan berkata, Han, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Segera merangkak dan bersujud di depan 7 saudara lelaki saya dalam permintaan maaf. Apakah klan Au terus menghasilkan wanita-wanita ini yang memiliki masalah dengan otak mereka? Ling Han bertanya pada Yue Kai Yu. Apakah klan Au terus menghasilkan wanita-wanita ini yang memiliki masalah dengan otak mereka? Ling Han bertanya pada Yue Kai Yu. Kamu berani menghinaku? Auzitai tertegun. Penjahat yang sangat berani ini benar-benar terlalu hina. Kakak Han, yang terbaik adalah jangan menyinggung perasaannya. Yue Kai Yu mendekati Ling Han dan berkata dengan suara rendah, dia adalah anak perempuan yang paling dicintai oleh Atendan Au Feng, dan dia sendiri sangat cantik dengan bakat seni bela diri yang sangat tinggi. Akibatnya, ada banyak anak muda di sekte kami yang mengaguminya. Dengan kata lain, begitu Anda menyinggung perasaannya, itu sama dengan menyinggung mayoritas anggota sekte yang lebih muda, dan itu akan menjadi skenario di mana musuh-musuh Anda ada di mana-mana. Tidak heran dia begitu sombong dan berperilaku lebih egois daripada Seven Sons of Our Family. Ling Han tersenyum dengan tenang dan berkata, keluar dari sini sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan hanya menghina kamu, aku akan menamparkan wajahmu juga. Kamu harus ingat dengan jelas penampilan saudara-saudaramu itu. Jadi tidak mungkin Anda ingin berbagi penampilan yang sama dengan yang mereka miliki. Bukan, jangan kalian berdua menyesali ini, Auzitai berkata dengan dingin. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan merobek pakaiannya sendiri. Dengan sedikit air mata, sudah ada beberapa lubang di lengan dan celana panjangnya, dan kulitnya yang putih terlihat jelas. Dia mengacak-acak rambutnya, lalu berteriak tiba-tiba, Moles, elit tingkat spiritual samudra sudah jauh lebih kuat dari orang biasa, dan meskipun suara seseorang tidak dapat digambarkan sebagai gemuruh, itu tidak jauh dari tingkat itu juga. Seketika,
Suaranya telah menyebar ke seluruh puncak, dan bahkan orang-orang di beberapa puncak yang lebih dekat mendengarnya. Yue Kaiyu langsung mengerti trik apa yang dia mainkan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan ekspresi yang gelap, tampak sangat marah. Chapter 349. Tuduhan palsu. Hanya dalam beberapa saat, sejumlah besar orang berlomba, dan semua keluar ke halaman. Junior Sister Zitai, apakah kamu baik-baik saja? Siapa yang menganiaya kamu? Katakan padaku, aku akan mencabik-cabiknya. Untuk berani memiliki niat bahkan pada Suster Junior Zitai, dia benar-benar lelah hidup. Mereka berseru satu persatu. Mereka yang memenuhi syarat untuk hidup di puncak ini setidaknya di tingkat lautan spiritual, dan bahkan ada beberapa murid berusia 30-an dan 40-an yang telah menerobos ke tingkat pedestal spiritual. Di antara mereka, ada beberapa yang mungkin bisa menembus ke tingkat bunga mekar atau bahkan tingkat bayi spiritual. Auzitai memang sangat populer. Hanya satu teriakan darinya, dan begitu banyak orang segera berlari mendekat. Beberapa dari mereka bahkan berada di pengasingan namun masih berlari tanpa peduli. Wanita cantik adalah sumber daya yang terbatas di tempat pertama, dan ada lebih sedikit kecantikan yang memiliki tingkat kultivasi yang cukup besar, apalagi ketika Auzitai luar biasa indah. Auzitai memang seorang aktris yang sangat baik. Ekspresi arogan, dingin, dan tanpa ampun sebelumnya sepenuhnya ditarik dari wajahnya. Dia jatuh dan duduk di tanah, dengan air mata menutupi wajahnya, dan terisak. Mereka ingin menganiaya aku, dan memaksaku. Wu, aku tidak ingin hidup lagi. Hong, langsung, kemarahan semua orang tersulut, dan mereka semua menatap tajam pada Ling Han dan Yue Kaiyu. Tampak seperti mereka tidak menginginkan apapun selain menelan mereka berdua utuh dan menguliti mereka hidup-hidup. Namun, masih ada beberapa yang tidak kehilangan akal sehatnya, disihir oleh Auzitai. Seseorang bertanya, itu tidak mungkin, bukan, di tempat seperti ini? Ini adalah tempat di bawah pengawasan ketat sekte bulan musim dingin, dan gangguan apapun yang dirasakan akan segera menarik perhatian para elit sekte. Apa yang sangat mustahil tentang hal itu? Atau apakah kamu ragu dengan kata-kata dan daya tarik Suster Junior Zitai? Namun, keraguan ini segera hilang. Mungkin mereka berdua memiliki pikiran yang sama, dan itu sebabnya mereka sangat berani untuk berani menggunakan kekuatan brutal di sini. Membunuh mereka cukup banyak mata merah karena marah. Batuk Yue Kaiyu berdiri dan berkata, saudara senior dan junior, kalian semua terlalu sewenang-wenang. Hanya karena satu kata darinya, kamu tidak peduli tentang apa yang sebenarnya. Hehe, yang lain mungkin tidak berani, tetapi jika itu kakak senior Yue, kata seseorang. Ketika yang lain mendengar ini, mereka mengangguk. Yue Kaiyu adalah cicit dari Grand Elder Yue, dan jika dia memang menganiaya Auzitai, maka selama tetua-tetua dari klan Yue bersedia membuat sedikit kompromi, itu bukan hal yang mustahil untuk Yue Kaiyu menikahi Auzitai sebagai balasan. Ketika mereka memikirkan ini, sejumlah besar merasakan lapisan keringat dingin menumpuk di tubuh mereka. Syukurlah mereka berhasil tiba di sini tepat waktu. Sekarang, mayoritas sudah kehilangan akal sehat karena kemarahan mereka yang luar biasa, dan bahkan jika ada beberapa yang masih rasional, mereka berada di minoritas. Tangkap mereka berdua dan hadapi mereka sesuai aturan sekte kita, seru mereka, dan satu demi satu, mereka melompat keluar untuk mengambil tindakan. Kita bisa menyelamatkan Yue Kaiyu, tetapi Han Lin harus dieksekusi. Hal sial macam apa yang berani dia lakukan sebenarnya menganiaya Suster Junior Auzitai? Benar, bunuh dia. Mereka semua sangat marah. Yue Kaiyu adalah anggota klan Yue dan tidak ada yang berani membunuhnya, tetapi Ling Han adalah cerita yang berbeda. Dia hanya seorang pemula yang baru saja dibawa ke sekte, dan bahkan jika dia terbunuh, tidak disarankan untuk menyinggung massa. Bagaimana sekte sebenarnya bisa menghukum mereka semua hanya demi satu orang? Auzitai secara alami meramalkan itu akan terjadi, dan itulah sebabnya dia menggunakan skema curang seperti itu. Ling Han menggelengkan kepalanya. Terhadap pria muda seperti mereka, kecantikan memang senjata yang ampuh.
Trik kecil seperti itu sudah cukup untuk mengubah para jenius ini menjadi orang-orang bodoh yang berdarah panas. Sungguh, bahkan jika mereka dijual, mereka akan menghitung uang untuk orang yang menjualnya. Sebenarnya, sulit untuk menyalahkan mereka untuk itu. Orang-orang ini selalu mengagumi Auzitai, dan tiba-tiba, mereka mendengar bahwa dewi mereka hampir tercemar dan dip osa mereka secara alami dipelihara. Di tengah amarah, tentu saja wajar jika mereka kehilangan akal sehat yang seharusnya mereka miliki. Dia berpunuk ringan dan berseru, "Sekelompok idiot!" Dia telah menanamkan sepotong niat elit surga tier dalam seruan ini. Tidak ada banyak kekuatan di belakangnya, tetapi itu sudah cukup untuk masuk langsung ke dalam pikiran setiap orang. Seketika, mereka semua tampak linglung dan menjadi tenang karena amarah mereka. Sepertinya ada yang aneh dengan ini. Bahkan jika Yue Kaiyu berniat memap osa Auzitai, dia seharusnya tidak menyeret Ling Han juga. Ling Han memanggil Yue Kaiyu dan memberi isyarat yang terakhir untuk bekerja sama dengannya. Kemudian, dia berkata, "Lihatlah pakaian pada wanita ini." Dengan cila, dia mulai merobek pakaian Yue Kaiyu, yang membuatnya takut. Jika mereka dirusak oleh orang lain, mereka akan terlihat seperti ini. Ling Han mengangkat lengan Yue Kaiyu. Tapi pakaian wanita itu, hehe. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Kakak Yue, sobek lengan bajumu sendiri." Yue Kaiyu akhirnya mengerti apa yang ingin dilakukan Ling Han, dan dengan cepat mengangguk. Dengan cila lain, dia merobek lengan bajunya yang lain, dan memang, karena sudut di mana dia mengerahkan kekuatan berbeda, air mata yang dihasilkan tampak sangat berbeda. Yue Kaiyu akhirnya mengerti apa yang ingin dilakukan Ling Han, dan dengan cepat mengangguk. Dengan cila lain, dia merobek lengan bajunya yang lain, dan memang, karena sudut di mana dia mengerahkan kekuatan berbeda, air mata yang dihasilkan tampak sangat berbeda. Mata semua orang langsung beralih menatap Auzitai. Mereka semua setidaknya di Spiritual Ocean Tier, jadi bagaimana mereka bisa menjadi idiot? Baru saja, mereka hanya dibodohi karena kecantikan Auzitai, dan alasan mereka ditimpa oleh kemarahan, tetapi dengan pengingat Ling Han, mereka semua sudah tenang dan mulai mempertimbangkan masalah ini dengan serius. Upaya pemerkosaan, pada awalnya, adalah hal yang tidak masuk akal, karena ini adalah halaman pribadi Yue Kaiyu, jadi mengapa Auzitai muncul di sini? Di sisi lain, jika Auzitai yang mencoba menjebak mereka, semuanya akan menjadi logis. Tidakkah kalian semua mempercayai mereka? Demi menghindari hukuman, mereka tentu saja akan membuat balasan palsu. Di antara masa, seseorang segera memanggil, membuat beberapa dari mereka mendapatkan kembali amarah mereka dan kembali untuk menatap tajam Ling Han dan Yue Kaiyu. Ling Han berjalan keluar, matanya menyapu kerumunan, dan berkata, untuk menyembunyikan kepala dan menunjukkan ekornya, "Apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu bersembunyi di sana?" Dia langsung bertindak, dan ada beberapa yang berusaha menghentikannya, tetapi Ling Han memaksa mereka pergi dengan serangan telapak tangan masing-masing. Dia langsung meraih pria dan bertanya kepada Yue Kaiyu, "Kakak Yue, apakah kamu mengenali orang ini? Dia harus menjadi salah satu putra dari Aten dan Au, tetapi untuk namanya, hehe." Yue Kaiyu berkata setelah beberapa saat mempertimbangkan, "Au Feng benar-benar memiliki terlalu banyak anak haram." Dengan melemparkan, Ling Han melemparkan pria itu ke tanah dan berkata, "Semua orang harus tahu sekarang bahwa keduanya milik klan Au." Mereka hanya memakai trik menutupi satu dengan yang lainnya berteriak dengan kerumunan. Sangat jelas bahwa orang ini ada di sana untuk mengipasi api. Keheningan menyelimuti kerumunan. Lagi pula mereka bukan orang bodoh. Auzitai bisa memanfaatkan kekaguman mereka untuknya, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa terus menipu mereka selamanya. Keheningan menyelimuti kerumunan. Lagi pula mereka bukan orang bodoh. Auzitai bisa memanfaatkan kekaguman mereka untuknya, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa terus menipu mereka selamanya. Auzitai menjerit nyaring, "Jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka hampir mencabuli saya, dan masih berusaha memfitnah nama saya."
Mereka sudah keterlaluan. Ling Han berpunuk dan sekali lagi berjalan menuju Au Zitai. Sosok rampingnya menciptakan bayangan panjang di tanah yang menyelimuti Au Zitai. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Dia bertanya dengan suara bergetar. "Kamu menjebak diriku dan kakak senior Au, jadi tidakkah kamu harus menerima hukuman?" Ling Han bertanya dengan dingin dan mengulurkan tangan untuk menaklukkan Au Zitai. Berhenti. Seketika, ada sejumlah besar orang yang bertindak secara bersamaan, menyerang Ling Han pada saat yang sama. Itu adalah satu hal bagi Au Zitai untuk memanfaatkan perasaan mereka. Tetapi bahkan jika mereka tahu bahwa mereka telah ditipu, bagaimana mereka bisa melepaskan perasaan kekaguman mereka begitu saja? Mereka secara alami tidak bisa hanya berdiri dan menonton ketika Ling Han bergerak melawan Au Zitai. "Mereka yang berusaha menghentikanku harus berdoa untuk keberuntungan," Ling Han berkata dengan dingin. Pertempurannya berlangsung dengan kekuatan penuh. Peng, 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 peng. 6 kilasan Fiski menari tanpa halangan. Gambar naga berwarna keperakan melonjak, dan mereka yang berdiri di jalannya benar-benar tidak dapat berdiri melawan kekuatan mereka. Mereka semua terlempar pergi dengan pukulan dari dia, dan seolah-olah batang jerami berterbangan di udara. Au Zitai tercengang, dan dia tidak bisa lagi berpura-pura menangis di tanah. Dia buru-buru melompat, berniat untuk melarikan diri dengan menunduk ke kerumunan. Ada lebih dari 100 seniman bela diri spiritual Ocean Tier di sini, dan dia tidak percaya Ling Han bisa mengalahkan mereka semua sekaligus. "Tungkai kamu cukup cepat," Ling Han tersenyum dingin. Dia menggunakan Shadow Wind Motion dan langsung muncul di belakang Au Zitai. Dengan kait tangan kanannya, wanita ini jatuh ke dalam genggamannya. Chapter 350. Dibunuh dengan tebasan tunggal. Siapa pria ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang mendominasi seperti itu? Satu pukulan sudah cukup untuk membuang 7 seniman bela diri dari Spiritual Ocean Tier, dan lebih jauh, Brother Senior Liu adalah seseorang di lapisan ke-6 dari Spiritual Ocean Tier. Kapan orang aneh seperti itu muncul di sekte kita? Hehe, kalian tidak tahu kan? Dia adalah salah satu murid yang baru diterima tahun ini. Apalagi, dia baru saja masuk ke sekte kami sehari sebelumnya, dan hari ini, dia telah mendapatkan posisi tempat pertama di pintu masuk uji coba. Apa? Dengan 7 putra dari keluarga Au berpartisipasi, dia masih berhasil mendapatkan tempat pertama? Berita macam apa yang kalian dapatkan? 7 putra keluarga Au, serta kakak senior Yue, semuanya telah dikalahkan olehnya. Sepertinya aku mengerti sekarang, tidak heran Au Zitai telah melakukan tindakan seperti itu. Tidak ada orang idiot di sini, dan selama mereka bisa tetap tenang, mereka dapat dengan mudah memahami seluk-beluk keseluruhan cerita. "Hanlin, lepaskan dulu Suster Junior Zitai, kita bisa membahas berbagai hal dengan tenang." Seseorang meminta belas kasihan Ling Han. Ling Han tersenyum dengan tenang, dan berkata, "Ketika kalian semua masuk sekarang, kalian semua tampak sangat galak, seolah-olah kamu ingin memukulku sampai mati kapan saja. Aku benar-benar sangat takut." Semua orang terkejut. "Anda begitu ganas sehingga Anda bahkan telah mengalahkan semua 7 putra keluarga Au. Jadi siapa di antara orang-orang yang berkumpul di sini akan dapat mengancam Anda?" Tapi karena Au Zitai masih dalam genggamannya, dia secara alami bisa mengatakan apapun yang dia suka. "Saudara Junior Han, saya tahu bahwa ada ketidaksenangan di hati Anda, tetapi Suster Junior Zitai adalah putri tercinta dari Atendan Au, dan juga cicit dari Grand Elder Au," seseorang mengingatkan. Ling Han tertawa ringan, dan berkata, "Kakak senior Yue juga Yue Zenshan, putra Atendan Yue, serta cicit dari Grand Elder Yue. Tetapi wanita jelek ini masih menjebaknya tanpa sedikit pun keraguan, karena dia belum memberikan wajah padanya. Kakak senior Yue juga tidak perlu memberikan wajahnya." Yue Kaiyu tiba-tiba ternganga. Kenapa dia tiba-tiba terseret ke masalah ini? Tapi ketika dia memikirkannya sejenak, dia tidak mengatakan apapun untuk membantah kata-kata Ling Han. Tindakan Au Zitai telah membuatnya sangat tidak senang, dan dia memiliki niat untuk membuatnya sedikit menderita. Jika dia benar-benar mentolerir ini tanpa melakukan upaya pengembalian,
maka bukankah itu berarti bahwa klan Yue berada di bawah klan Ao? Jadi, ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan dia hanya mengatakan bahwa dia akan membiarkan semuanya berlalu, karena ini mempengaruhi persaingan antara dua faksi yang berbeda. Junior Bruder Han, kamu memang luar biasa kuat, dan mungkin tidak ada yang mampu melawanmu di Spiritual Ocean Tier, tetapi ada banyak dari kita di sini sekarang, jadi kita berada di keuntungan dalam hal jumlah. Mengapa bukankah Anda pertama-tama melepaskan Suster Junior Zitai? Sekte ini secara alami akan memberikan keadilan bagi diri Anda dan kakak senior Yue, kata yang lain. Ling Han tertawa, tetapi menoleh untuk melihat Yue Kaiyu dan berkata, Kakak Yue, jika tuduhan bahwa kami berusaha menganiaya dan memep osa, apa yang akan terjadi pada kami? Ada 3 tabu dalam seni bela diri. Menentang orang tua seseorang, mengkhianati tuannya, dan melakukan pelanggaran al. Sekte bulan musim dingin kami selalu dengan ketat mengamati ketiga tabu ini. Jadi jika tuduhan pemerkosaan benar-benar diperkuat, hukumannya adalah eksekusi, Yue Kaiyu berkata setelah beberapa pertimbangan. Mata Ling Han berubah dingin, dan berkata, aku sebenarnya seseorang yang baik. Jika kamu menghormati aku akan menghormati kamu juga. Tapi aku juga mengingat dendamku dengan sangat baik. Siapapun yang memperlakukan aku dengan buruk, aku pasti akan membalas dendam pada diriku sendiri, karena Anda ingin saya mati. Lalu mengapa saya harus membiarkan Anda hidup? Kata-kata ini diarahkan pada Ao Zitai. Ao Zitai tidak bisa membantu tetapi bergetar, dan berkata, mungkinkah kamu benar-benar berani membunuhku, Junior Bruder Han? Jangan terburu-buru. Lagi pula, itu hanyalah dugaan, Yue Kaiyu buru-buru berkata. Namun Ling Han menyambar pedang orang lain, dan dengan gesekan ringan, darah menyembur keluar dan tenggorokan Ao Zitai sudah terbuka. Dia menatap Ling Han dengan tak percaya, satu tangan memegang tenggorokannya, namun dia tidak bisa menghentikan lonjakan darah sama sekali. Dia meninggal begitu saja. Dia hanya datang untuk membela saudara laki-lakinya dan berencana menggunakan pengaruhnya di antara generasi muda untuk secara paksa mengubah Ling Han menjadi karakter tercela yang akan menganiaya wanita, dan pada saat itu, keributan di depan umum akan dapat mengaburkan kebenaran yang sebenarnya. Bagaimana Ling Han bisa terus tinggal di Intermoon Sect? Dia pasti akan memiliki kultivasinya lumpuh dan dipaksa keluar dari sekte. Bahkan jika peristiwa telah melebihi harapannya di paruh berikutnya, dia tidak sedikit pun cemas. Bagaimanapun, jika satu rencana tidak berhasil, selalu ada yang lain. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Ling Han akan menjadi karakter yang menentukan. Dia benar-benar membunuhnya dengan satu tebasan. Dia berasal dari klan Ao. Mengapa Ling Han berani melakukan sesuatu seperti itu? Dia berasal dari klan Ao. Mengapa Ling Han berani melakukan sesuatu seperti itu? Dia tidak akan pernah tahu alasannya. Ketika tanda-tanda kehidupan terakhir meninggalkan tubuhnya, dia jatuh ke tanah dengan seekor peng, dan wajahnya yang cantik, seperti itu, tersangkut di tanah. Desis, napas tajam terus-menerus terdengar dari sekitar. Kemudian, sejumlah besar berbalik menatap Ling Han dengan mata merah. Ingin bertarung? Aku bersedia, kata Ling Han dengan tenang. Dia sangat marah, karena dia baru saja berhasil mendapatkan beberapa informasi tentang ibunya, tetapi secara paksa terganggu oleh Ao Zitai. Selanjutnya, ibunya saat ini dipenjara, dan penyebabnya adalah karena klan Ao terlibat. Sekarang Ao Zitai juga berencana menjebaknya, niat membunuhnya secara alami meluap. Dia memasuki Sekte Moon musim dingin memang untuk mengetahui lokasi ibunya, dan memang karena dia ingin mendapatkan armor pertempuran guntur, tetapi ini tidak menyeratkan dia bersedia tunduk pada penghinaan. Dia adalah seseorang yang berada di surga tingkat dan kaisar alkimia dalam kehidupan terakhirnya. Bagaimana tulang punggungnya bisa lunak? Dalam skenario terburuk, dia bisa menyerah pada Thunder Battle Armor. Selain itu, selama dia bisa menjadi lebih kuat, bagaimana mungkin dia tidak mampu menghancurkan Sekte Moon musim dingin dan menyelamatkan ibunya? Hanya saja rencana ini akan memakan waktu lebih lama, dan dia ingin menyelamatkan ibunya sesegera mungkin. Hanlin, setidaknya beberapa lusin orang meraung marah, mata merah, niat membunuh mereka setinggi langit.
Tidak peduli kesalahan apa yang telah dilakukan Auzitai, dia tidak pantas mati. Sekarang setelah dewi mereka meninggal, ini membuat mereka sangat marah, dan mereka bertekad untuk menghancurkan Ling Han menjadi debu. Baru sekarang Yue Kaiyu kembali dari kondisinya yang terkejut, dan dia tidak bisa membantu tetapi menghapus keringat dingin yang telah berkumpul di dahinya. Orang ini benar-benar leluhur kecil, dia benar-benar membunuh Auzitai begitu saja. Apa yang bisa dilakukan sekarang? Klan Au pasti tidak akan membiarkan hal-hal seperti itu terjadi. Apa yang bisa dilakukan sekarang? Klan Au pasti tidak akan membiarkan hal-hal seperti itu terjadi, tapi setelah hanya sekejap, dia membuat keputusan untuk melindungi Ling Han dengan semua usahanya. Klan Yue dan klan Au telah berlaku adil 20 tahun yang lalu, dan bahkan telah maju ke tingkat yang mereka ingin bersekutu dengan klan mereka melalui pernikahan. Tetapi setelah masalah Yue Hongchang terjadi, hubungan antara dua klan dengan cepat memburuk. Saat ini, kedua klan akan saling menentang dalam semua aspek dan bersaing dalam segala hal, dan klan Yue sekarang jelas tidak diuntungkan. Jika mereka membandingkan generasi yang lebih tua, Au Feng mendominasi Yue Zenshan, dan pada generasi yang lebih muda, Seven Sons dari keluarga Au semuanya lebih kuat dari Yue Kaiyu, dan jarak antara kedua klan itu tidak kecil. Itu semua berkat fakta bahwa para penatua berselisih, dan faktor penentu adalah kemampuan tier bayi spiritual. Dengan demikian, bahkan jika generasi muda klan Yue tidak sekuat, mereka masih bisa berdiri sejajar dengan klan Au setidaknya. Ini benar sekarang, sementara penatua klan Yue masih hidup. Tapi masalahnya adalah, jika klan Yue terus layu dengan cara ini, atau jika generasi muda klan Au benar-benar berkembang, maka klan Yue pasti akan kalah dalam persaingan antara dua klan. Klan Yue benar-benar berusaha cukup. Sebagai contoh, Yue Kaiyu jelas telah memperoleh lebih banyak sumber daya kultivasi daripada Seven Sons dari keluarga Au. Tetapi mengapa budidayanya masih berada di lapisan ke-8 spiritual Ocean Tier? Itu karena dia terus menekannya dan belum melakukan upaya untuk menerobos, berniat untuk memperkuat fondasinya dan mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan budidayanya di tingkat spiritual Ocean Tier. Bakat Yue Kaiyu tidak terlalu buruk, tapi dia tidak begitu berbakat untuk menentang logika. Selain itu, dia sendiri berdiri melawan 7 lawan, jadi peluangnya untuk menang benar-benar sangat kecil. Namun pada saat inilah Ling Han muncul. Bakatnya menantang logika dan dia mendapat dukungan dari seorang alkemis. Lebih penting lagi, sejak awal, dia sudah berada di sisi yang berlawanan dari klan Au. Dengan demikian, Yue Kaiyu ingin berteman dengan Ling Han. Siapa tahu, mungkin dia akan menjadi beban kuat pada keseimbangan kekuatan melawan klan Au di masa depan. Sekarang Ling Han telah membunuh Auzitai. Di permukaan, dia telah membuat permusuhan hidup atau mati dengan klan Au. Tetapi sebenarnya, bukankah ini kesempatan untuk klan Yue? Kesempatan bagi Yue Clan dan Ling Han untuk menjadi sekutu nyata. Bersambung ke chapter 351. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.